Selamat. Lebih malam Bang Vicky. Umi udah naik, Umi udah naik, selamat ya cuan pertama nih Bang, komen. Udah ada lagi yang di atasnya, coba tengok itu. Halo 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 halo. PPRE ya, Bang mohon dicek. Apa yang mau dicek? Udah naik, udah dicek, ngapain lagi? Udah naik Bang. Ya, udah cuan saya 47% di situ, ya. Masih hold lagi, ya. Masih hold. Pewon nyangkut, sama kita nyangkut Pewon. 50% pertama gua di saham. Iya, alhamdulillah. Sip ya. Itulah bedanya guys ya. Kalau swing itu cuman sabar doang guys ya. Jadi kalau nggak sabar, ya nggak akan bisa pakai teknik metode saya ini guys ya. Karena nggak cocok, orang yang nggak sabaran nggak akan bisa guys ya. Saya pastikan lah kalau orangnya nggak sabaran nggak akan bisa ya. Tinggal kuat-kuatan mental siapa aja. Bang, ramalan PSAB nggak bisa ngeramal saya. Nggak bisa saya ramal lah, saya bukan peramal ya. MBM kira potensi naik besok nggak bang? Belum kayaknya ya. Besok masih saham kapal-kapalan guys ya. Saham kapal-kapalan lagi menarik aja gitu. Bang, kamu nggak iri kalau orang yang nonton live ini cuannya lebih banyak dari abang? Enggak lah, ngapain guys, rezeki udah ada yang ngatur. Hah? Rezeki saya tuh udah ada yang ngatur, rezeki dia ada yang ngatur, ngapa pula saya pikirin itu ya. Terlalu kecil bang kalau cuman ngurusin itu bang Little ya. Kecil banget. Salam dari Anambas. Iya, sama-sama bang Wes. Bang pakai ini BDM? Enggak, saya nggak pakai ya. Saya nggak pakai. Katanya bagus ya, tapi nggak pakai lah saya. Yang ada ini aja udah cukup guys. Bang, Amerika vs Venezuela dampaknya bagaimana ke IHSG? Enggak lah ya, itu kan nggak terlalu, kalau saya tengoknya nggak terlalu ngaruh ya, karena kan itu konfliknya jelas ya, apa namanya, karena Venezuelanya bermasalah di dalam, dan efek dari kebijakan yang dibuat presidennya itu lah jadi bahas politik. Emang harus karena itu apa, apa namanya, karena bahas apa namanya tuh, minyak yang memang dari Venezuela itu hanya bisa diolah di Amerika itu. Nah, itu kebijakannya bikin Amerika gedek mungkin kali ya. Bang, saham perkapalan masih ada potensi naik lagi? Masih ya, masih ya, masih. Hera dan Peron kita nyangkut Bang, sama ya. Oil dan gas bakalan manggung Senin. Bisa jadi ya kalau memang, cuman tuh tadi minyak yang Venezuela ini beda ya, beda sama minyak yang kalian ini kan gitu. Dia memang harus diolah lebih expert lagi karena agak sulit, ada apa, beda jenisnya gitu ya. Dia sama-sama minyak juga, tapi cara ngolahnya itu memang hanya ada di Amerika situ ya. Jadi makanya kebijakan presidennya Venezuela ini yang bakal ngaruh ke Amerikanya saja sama mereka berdua gitu. Yang lainnya enggak gitu. CDA asik nih Bang. Iya, CDA udah terbang ya malah ya. Udah naik ya, 1000 berapa kemarin supportnya itu. Bang, minta sarannya dong kalau scalping itu boleh atau enggak dalam Islam? Atau mending swing trading? Kalau bicaranya kayak gitu guys, ya kalau bicara boleh dan enggak tuh banyak pendapat ya, banyak pendapat. Kamu tinggal pakai pendapat yang mana ya, gitu aja ya. Susah kalau pakai pendapat saya karena pendapat saya tidak bisa dijadikan dasar karena kan saya bukan orang yang berhak memberikan pendapat tentang itu ya. Kamu harus cari orang yang memang punya pendapat tentang itu, kamu pakai ya, kamu pakai mau yang mana ya. Jadi kamu hilang dari keraguan-raguan gitu ya, hilang dari keraguan-raguan, hilang dari zona abu-abu gitu ya. Kalau memang takut sama sekali ya nggak usah dilakukan gitu ya. 313 barel Bang, Amerika tak terkalahkan pasti. Ya, sejak kapan mereka terkalahkan? Orang sistemnya aja dari mereka, sistem kapitalisnya nggak mungkin lah ya. Saya baru masuk di average 170 PPRE Bang. Waduh, udah ketinggian Bang Vicky ya. Bang Vicky itu udah ketinggian. Saya masuk di 117 Bang. Ya. Makanya saya bilang, teman-teman tuh udah naik baru mau masuk gitu ya. Cari yang lain lah ya. Makanya saya nggak saranin ya.
Abang sendiri sekarang masih pakai metode scalping? Enggak, saya udah nggak scalping, guys, ya. Terakhir scalping itu saya 2018 berarti, 2018, saya udah nggak pernah scalping lagi, guys, ya. Saya nggak scalping, kan saya bilang saya swing trading, saya mau santai, ya udah gitu ya, itu aja selesai, ya. Investasi jangka panjang sama swing aja udah. Swing untuk ngelatih analisa saya biar nggak tumpul, ya kalau ada cuan alhamdulillah, kalau nggak ada cuan juga nggak apa-apa, karena saya ada juga saham yang untuk investasi jangka panjang gitu ya. Jadi tetap dapat dividen walaupun saya nggak trading swing, kalaupun saya nggak trading pun saya tetap dapat cuan. P1 entry 138, enaknya entry ketiga. Kok udah entry kedua? Oh dari 368, pantesan. Entry ketiga nanti aja lah di 312, itu pun aja nggak sampai tuh 312 itu. Jangan-jangan belum sampai 312 sudah terbang tuh, ya. Spill emiten investasi jangka panjang, Bang. Saya jangka panjang Adaro, ITMG ya, Demas ya. Itu aja ya. Spill spill obat janggut. Saya nggak pakai obat ya. Ini nggak pakai obat, guys, ya. Bang, menurutmu 2006 properti bagus nggak, kata anak Purbaya? Menurut saya, kata anak Purbaya, anak Pak Purbaya itu malah bukan bilang properti, guys, ya. Dia tuh malah bilangnya kan jual saham tambang tanggal 29. Ternyata Medco Energi naik ya. Udah kebaca lah triknya gitu ya, biar dia dapat murah gitu ya. Ternyata dia masih pegang saham Bumi. Jadi nggak sesuai gitu sama apa yang dia lakukan dengan apa yang dia bilang gitu. Itu udah nggak make sense ya. Berarti jelas influencernya tuh nampak gitu ya. Saya berani bilang itu ya, memang ya faktanya gitu. Kenapa masih kalau memang suruh jual saham tambang, kenapa Buminya masih dipegang gitu kan, tinggal jual aja. Nah, ternyata tambah 29 malah nggak dijual-jual kan. Logikanya gitu, guys, ya. Ya. Bukan nggak fair, dia bebas aja ngomong. Kayak saya nih bebas aja ngomong apa aja. Bilang saham besok, saham konsumer mau naik. Kan tetap analisa saya. Kalian tetap harus analisa sendiri. Jangan ikut-ikut. Makanya dibilang kan disclaimer on. Disclaimer on. Dan wajib kalian analisa sendiri. Ya, kalau saya bilang, jangan pernah percaya sama siapapun di saham. Termasuk orang yang kalian tonton sekarang ini. Jangan juga gitu. Kenapa? Analisa saya bisa salah. Ya, ada analisa saya mungkin bisa salah ya. Kira-kira gitu, guys, ya. Makanya kan harus bisa analisa sendiri. Ini bursa ini tempat bisnis, tempat uang kalian berputar. Ya, kalau kalian percaya sama orang, apa nggak sekalian kalian titipin aja uang kalian sama ini gitu ya. Titipin sama orang aja. Kenapa kalian ini gitu ya? Kalau nitipin ke orang aja, kalian harus pikir-pikir. Ya kenapa kalian mudah percaya sama orang semudah itu ya? Jangan mudah percaya, guys, ya. Analisa sendiri saja, oke? Malam ini kita jam 21.30 saya kasih satu sesi ya untuk dari metode saya, karena dari kemarin ada yang nanya terus, Bang, materi lagi, Bang. Oke lah. Channel YouTube sama kayak yang ini ya. Tengok di bio ada juga. Tapi ada yang dari komen orang-orang malah semua yang masukin profit plus 20% kemarin di 5 saham, Bang. Ya biar aja orang profit, Bang, ya. Nggak usah diikutin lagi. Kita juga bisa profit. Saham tuh banyak ya. Saya banyak. Saham banyak. Nggak usah khawatir, guys, ya. Saham tuh ada 900. Ya. Kalau yang satu belum naik, yang kamu cari yang belum naik lah. Ya. Ada dividen trap kaya lah. Ya tetap ada dividen trap, itu selalu ada. Kan buktinya turun kan habis dividen. Bang, Adaro kalau cuma bisa beli 3 lot dividennya sudah lumayan belum, Bang? Soalnya Adaro murah. Kalau 3 lot ya belum berasa, Bang, ya. Minimal itu kalau Abang mau bebas financial freedom, itu hitungan dari saya, Abang minimal punya Adaronya sekitar 3.000 lot atau 4.000 lot, atau sekitar kalau harga sekarang itu minimal modalnya 1,3 miliar ya. Itu dengan asumsi Adaronya dividen yieldnya di atas 10%. Berarti Abang setahun bisa dapat 130 juta sampai 120 juta. Dah clear. Berarti pengeluaran Abang sebulan cukup 10 juta. Kalau lebih dari 10 juta berarti Abang belum finansial ya, kira-kira gitu ya. Hanya disesuaikan dengan pengeluaran sebulan. Ya berarti modalnya 1,3 M. Ya cari duit 1,3 M. Nah, ya. Bang dulu pernah masuk kelas? Enggak pernah sama sekali, guys. Saya enggak pernah masuk kelas ya. Ya, saya enggak pernah masuk kelas, makanya saya bilang sama kalian, semua orang tuh bisa, intinya mau belajar. Yang jadi masalah adalah setiap eranya, setiap zamannya, dari zaman 2018, 2020 COVID, 2021, itu banyak orang baru nggak mau belajar, ya. Banyak orang baru nggak mau belajar, ya. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu, guys.
Idealnya target berapa persen? Kemarin berulang kali habis TP terbang. Ya abangnya nih, Bang Heri, yang abang fokuskan itu adalah abang sudah cuan. Ya, abang sudah cuan, itu fokusnya. Abang ini kalau untuk investasi, ya jangan pikirin cuan, jangan pikirin turun naik kalau gitu ya. Itu investasi. Nah, simpan, hold jangka panjang. Kalau masih bicara TP terus naik, ya berarti rezeki abang segitu ya. Disitulah di sini kuncinya. Makanya saya bilang baca buku ini kemarin kan saya bilang. Nah, supaya kita tuh bisa ngukur seberapa kita mampu bersyukur ya. Kalau sudah TP dia naik, berarti emang rezeki abang cuma se-TP itu bang. Abang nggak bisa berkelit dengan yang lain gitu ya. Emang segitu ya. Oke ya. Berarti Bang Chan pegang Adaro 1,3 M. Amin. Ada orang pajak guys. Hati-hati kamu sembarang ngomong kamu nih. Itu bukan duit sedikit guys ya. Itu bukan duit sedikit. Bang, kalau invest dari modal jual rumah dan kita tinggal di kontrakan. Nggak kayak gitu. Jangan ya. Jangan kayak gitu guys ya. Jangan kayak gitu. Itu nggak worth ya. Tetap kerja utama. Surplus dari pendapatan kalian. Yang masih muda-muda nih. Surplus dari pendapatan kalian. Kemana? Surplus dari pendapatan kalian. Kalian masukkan cicil pelan-pelan ya. Kira-kira gitu. Oke ya. Saya udah TP bumi bersyukur bang. Iya kuncinya di situ bersyukur selesai ya. Selesai masalah kan. Ya. Kalau buminya naik lagi. Udah bang Chan TP minimal berapa? Saya 5% dulu ya. Saya TP 5%. Kalau misalnya sudah sampai nih target kayak ini Medco kemarin kan. 14% kan. Nanti saya tunjukin. Misalnya Medco udah 5%, saya pasang trailing stop. Kalau dia naik lagi, trailing stop saja kan nggak kena. Berarti kan masih punya rally, masih lanjut. Ya udah hold aja ya. Kayak Medco saya tahan sampai 14%, ini masih tahan lagi ya. Masih bisa kalau dapat 20% kan berarti kan ya waktu yang saya buang untuk nunggu dia naik kan seimbang. Ya, gitu ya. Swing tuh kayak gitu. Bang, tolong belajar materi swing kayak biasa, Bang. Iya nih. Oke, saya putar kamera guys ya. Saya izin putar kamera. Trailing stop berapa persen? Kalau 5% saya pasang 1 dulu. Nanti kalau udah 10 saya pasang 3. Ya. Kira-kira gitu guys. Simple aja. Nggak usah ribet-ribet guys. Trailing stop itu bebas guys ya. Karena itu kan nggak semua orang mau pakai trailing stop. Mau yang udah di TP terbang nggak mau dipikirkan buat pening. Iya ngapain? Udah di TP kan berarti udah cuan. Ya. Berarti masih sifat serakah. Kalau sudah sifat serakah ya saya nggak bisa obatin gitu ya. Amerika versus Venezuela sektor apa yang diuntungkan? Medco energi lah. Enggak lah guys ya. Bukan Medco nanti pom. Yang diuntungkan tetap energi guys ya. Tetap energi. Karena kan itu kan sektornya energi ya. Pasti energi juga. Kenapa? Supply-nya jadi terbatas kan. Kalau supply-nya berkurang, demand-nya tetap ada segitu ya jadinya ya harganya pasti bakal naik. Itu udah hukum pasar ya. Supply dan demand-nya. Bitget download di mana bang? Bitget itu pakai website ya. Kalau di Android nggak ada ya. Kalau mau ada Bitgetnya di iPhone ya. Di HP saya yang iPhone nih yang untuk live-nya ada. Abang Chan ganti pakai Stockbit sekarang. Enggak lah saya pakai Stockbit bukan ganti guys ya. Tuh, saya dari 2019 guys pakai Stockbit ya. Dari 2019 saya pakai Stockbit ya. Oke ya. Bang hitung mundur itu 7 hari ke belakang apa 7 hari bursa buka? Kalau dia banyak libur, kamu hitung dari 7 hari buka. Kayak saya screening tadi kan yang di video itu saya pakai 7 hari ke 7 hari ke belakang. 2, 2.30, 29, 23, 22. Ya, berarti 5 ya, sekitar 5 sampai itu ya. Kalau mau pakai 7, kalau mau pakai 5 karena bursa kita seminggu 5 buka 5 hari ya pakai 5 ya. Kalau nggak ada liburnya kan enak. Oke ya. Ya tuh, saya dari tahun 2019 saya. Oke ya. Saya kira gitu, guys. Tuh, ya Bang, spill portofolionya nggak perlu lah ya. Nggak perlu spill portofolio ya. Bang, modal 10 sampai 30 juta dalam tahun bisa nggak kira-kira jadi 100 juta? Bisa, ya. Bisa dan mungkin ya. Bisa dan mungkin, nggak ada yang nggak mungkin soalnya. Bang, kenapa banyak yang menganggap jual beli saham itu judi padahal udah dijelasin? Iya, itu kan anggapan ya, ngapain ngurusin anggapan orang bang? Nggak usah diurusin bang, abang hidup tenang-tenang aja. Menurut abang enggak ya sudah biar aja mereka nganggap gitu ya, nggak usah pusing-pusing bang ya. Yang penting kita tahu apa yang kita beli ya, selesai ya.
Ngapain pikirin pendapat orang, sama kayak bilang, "Ini ada orang, baik tapi kok korupsi," gitu ya. Baiknya di depan kita gitu, ya sudah, anjay hit. Ya memang hit kan prediksi saya itu ya. Prediksi tanggal berapa nih? 20 November saya prediksi ya, hit 500% ya. Apalagi tuh, nih, terima kasih BRPT. Ya. Nah, kan kalau ini yang beneran saya punya ya, beda kan. Ya, itu ya beggar ya kayak gitu guys ya, beggar. Ini lumayan juga, ini beggar juga. Ini waktu ini banyak guys ya. Ini nggak usah, saya udah jarang buka guys. Saya udah jarang bikin-bikin ini. Oke ya, teman-teman semua, malam ini kita fokus dulu satu sesi karena saya mungkin live-nya nggak lama ya, mungkin sekitar sejam atau setengah jam. Saham only atau kripto juga Bang? Saya saham only, kripto juga, tapi kripto saya sekarang sudah pakai yang otomatis aja ya, otomatis yang ya otomatis lah, tidur juga dia otomatis jual beli tapi spot ya, Ya kalian tahu lah aplikasinya apa ya, udah banyak juga beredar di TikTok kan, saya pakai itu kok. Ya jadi kalau misalnya nggak trading pun ya tetap ada dari kriptonya gitu. Tapi saham-saham pula, kripto-kripto yang besar-besar aja. Real chat-nya menarik. Apa Bang aplikasinya? Nanti DM aja lah, DM aja ya kalau untuk yang mau pakai yang itu, karena itu saya nggak promosikan di sini, saya pakai sendiri aja ya. Saya pakai sendiri. Saya sekarang fokusnya di akun ini saham, guys ya, bukan kripto. Ya, fokus di akun ini saham. Kayak kira-kira saya izinnya matikan dulu ya ininya ya. Kayak ya kita akan coba cari titik swing. Oke, untuk teman-teman yang baru ya. Yang butuh buku baik teknikal mau investasi saham atau psikologi money, kalian bisa lihat aja di keranjang kuning tuh. Soalnya banyak yang nanya, ya udahlah. Jadi live-nya ditaruh aja sekalian. Oke ya, saya izin matikan dulu komentarnya. Bismillah, mana nih matikan. Oke teman-teman semua, suara saya cukup jelas saya rasa ya. Karena saya pakai mic yang lumayan berkualitas guys ya. Karena fundamental juga nih kan. Nah, secara fundamental merek ini juga udah tahu lah kalian ya. Banyak dipakai ya. Jadi suaranya lumayan gitu ya. Nah, teman-teman semua ya, saya akan fokus di sini adalah untuk teman-teman yang baru ya, teman-teman yang belum ketemu nih saya pakai metode apa. Nah, mungkin kalian akan ketemu banyak gitu kan, udah Bang, ada orang scalping, ada orang intraday, ada orang swing, ada juga orang value investing Bang. Tapi kalau value investing duit saya nggak cukup Bang gitu kan. Saya mau pengen hidup dari dividen Bang, tapi uang saya nggak cukup. Wah, ya kita compounding ya mungkin dengan cara trading tadi ya. Nah, trading tuh ada banyak, ada scalping, ada intraday, ada swing ya. Nah, teman-teman yang hadir di live ini saya yakin ada yang baru gitu ya, dan yang udah lama nonton saya berbulan-bulan itu udahlah skip aja ya. Kalian tidur nyenyak aja lah, kalian analisa sendiri ya, nggak perlu lagi di sini, nggak ada sinyal, nggak ada kelas berbayar dan sebagainya. Oke ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Ya, perhatikan. Saya menggunakan swing trading ya. Swing trading itu apa gitu ya. Nah, ini teman-teman wajib punya guys ya. Teman-teman yang baru sebelum apapun ilmunya, minimal punya dulu namanya trading plan ya. Kalau mau trading ya, apapun trading plan yang kalian pakai ya. Tujuannya apa? Sama seperti kita mau kerja, kita punya namanya planning kerja atau rencana kerja. Bahkan rencana tahunan saja sebelum kita memulai tahun barunya, itu kan kita harus punya rencana kerja ya. Kita di kantor harus punya rencana kerja tahun depan, target tahun depan sebagainya. Nah, trading plan itu juga wajib kalian punya karena kalian melakukan sesuatu dengan uang kalian yang capek-capek kalian kumpulkan. Nah, di sini ini saya fokusnya swing trading. Swing trading itu apa Bang? Swing trading itu adalah mencari titik support atau titik harga terendah ya sebagai momentum kita entry ya. Contoh chartnya begini nih ya, chartnya begini. Nah, kita swingnya di area ini area swing, makanya saya silang nih kan, ini silang. Kenapa swing di area ini sudah tidak worth it? Karena apa? Kalaupun kita gunakan manajemen karena modal kita banyak, jadi nggak worth. Lebih bagus kita di support, walaupun turun lagi kita minimal tahu sudah di support ya. Entry lagi di sini, jual di sini ya. Entry lagi di bawah, jual lagi di atas. Selalu begitu ya, karena ini trading atau berdagang, maka kita harus beli di bawah, jual di atas ya. Selalu begitu ya. Nah, metode ini sudah saya pakai dari 2022
ya. Setelah saya pindah dari 2001 pindah dari kripto ke saham lagi ya, karena waktu itu kriptonya sepi, jadi saya mulai lagi racik lagi dan ini sudah saya uji kurang lebih 6 bulanan, ya 6 bulan saya try and error baru saya berani di tahun sekarang untuk sharing gitu ya, sharing pengalaman saya ya. Kalau belum saya coba, saya pakai, saya nggak akan mau sharing ke orang. Kenapa? Takutnya orang tidak ngerti dan tersesat dan saya nggak bisa menjelaskan kenapa dan sebagainya ya. Nah, ini 100% tidak cocok untuk semua orang ya, tidak 100% cocok semua orang dan bukan sesuatu yang akurat. Ya, ini masih analisa dan hanya cara, ya hanya cara. Berarti kalian bisa kembangkan, bisa modifikasi, bisa amati, tiru, modifikasi, bebas. Saya tidak akan larang kalian mau ngapain dengan cara saya, ya. Oke, nah ada 7 poin sebenarnya yang fokusnya, bukan yang 8 ini sebenarnya kan kemarin nanya target profit ada banyak dulu waktu awal-awal saya live. Nah, jadi ini sudah saya uji kurang lebih 6 bulan ya. Dari teknik ini pun saya juga pernah beggar gitu ya. Dari teknik ini saya pernah beggar ya. Cuman memang kalau untuk yang beggar fundamentalnya agak lebih ketat ya. Bedanya gitu aja. Ya fundamentalnya agak lebih ketat dan lebih ini lagi lebih dalam gitu ya. Kira-kira itu aja. Sisanya nggak terlalu ini kok, mirip aja. Nah, yang pertama itu adalah screening ya. Screening ini tujuannya untuk apa? Teman-teman mungkin dari 400 ini ada yang bingung, "Bang, screening itu apa? Saya nggak tahu screening, Bang. Karena saya udah ikut kelas bayar 10 juta nggak pernah dijelasin, Bang, bikin kayak gini." Loh, ya itu urusan kalian lah di dalam kelas itu. Nah, screening itu di sini kan dapat gratis ya. Saya share gratis saja, sharing pengalaman saya gratis. Makanya saya bilang di sini bukan tempat belajar tapi tempat sharing. Jangan disalahartikan ya. Kalau dibilang sharing ya sharing, kalau belajar beda lagi ya tempatnya. Nah, screening itu adalah untuk memperkecil, mempersempit dari jumlah saham yang ada ya. Kita perkecil supaya apa? Supaya yang harusnya 900 itu nggak kita cek satu-satu, tapi kita perkecil lagi. Ya kita perkecil ya screeningnya. Supaya apa? Supaya dapat 30 saham, 20 saham, atau 10 saham lah yang punya potensi masuk screening dan dia punya potensi punya kenaikan atau punya potensi bisa di-swing atau enggak ya. Kira-kira gitu. Nah, screening yang saya lakukan itu adalah memfollow broker ya. Saya tekniknya memfollow broker. Swing yang saya pakai ada swing memfollow broker ya. Ya, swing memfollow broker ya. Jadi saya ada broker yang saya follow untuk saya selalu ikuti gitu ya. Nah, setelah kita dapat screening, kita lanjut ke pemilihan sahamnya. Dari jumlah yang di screening saya dapat 20, maka 20 sahamnya akan kita cek satu-satu nantinya. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis fundamental. Nanti saya akan jelaskan apa-apa aja sih yang saya pakai dalam analisis fundamental di case start yang ada di aplikasi. Ya. Nah, yang keempat, setelah saya cek analisa fundamentalnya, saya lakukan cek technical analysis ya. Untuk melihat apa? Tujuannya untuk melihat support dan resisten, untuk titik entry-nya di mana ya. Kalau memang sudah di support saya akan lakukan entry, kalau belum ya sudah. Selanjutnya cek broker summary ya. Cek broker summary ini untuk apa, Bang? Ya tujuannya adalah biar saya lihat apakah valid yang di data screening dengan data di broker summary ya. Nah, ya. Selanjutnya baru saya cek harganya. Apakah harga yang saya follow, yang saya broker yang saya follow itu dengan harga yang sekarang itu lebih murah, lebih mahal, ya, atau sama, ya. Kalau dia lebih murah, saya punya kecenderungan untuk bisa entry. Kalau dia lebih mahal, mungkin saya pertimbangkan, tahan dulu gitu ya, cari saham lain yang mungkin sama gitu ya. Atau memang pengen banget saham itu karena bagus fundamentalnya, ya beli aja gitu di atas dia sedikit, tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Nah, lanjut langsung lakukanlah entry kalau kalian sudah yakin ya. Untuk target take profit ini saya tentukan bebas saja ya untuk kalian karena beda orang beda-beda ya. Saran saya untuk pemula ya 3% sampai 5% lah, bebas tentukan sendiri. Kalau belum sampai 5% atau belum sampai 3% ya di hold aja ya, kira-kira gitu. Oke ya. Dah, sekarang kita lanjut yang pertama dulu. Poin yang pertama, screening ya. Gimana sih cara saya screening? Nah, simpelnya gini guys, kalau saya screening ini Nah, saya screening itu simpel ya. Saya hanya pakai fitur yang ada di aplikasi. Nah, di sini kalian lihat aplikasi yang saya pakai itu sudah membantu saya untuk melakukan screening. Ya, di sini pun ada ya. Di sini pun ada nih, screening juga ada di sini. Ya. Oke, di sini juga ada ya. Nah, tapi saya tidak pakai yang itu, saya pakai yang ini ya karena saya memfollow broker, saya pakai screening ini. Nih, cara saya screening begini, saya tekan ya, saya tekan. Kalian bisa tiru pakai HP kalian satu lagi. Nah, karena biasanya saya pakai seminggu, nah pakai seminggu ya, saya pakai seminggu misalnya gini kan. Ya, pakai seminggu.
Karena seminggu ke belakang tuh banyak libur, jadi saya pakai tanggal aja. Kenapa? Tanggal banyak libur kemarin kan, 2025 ganti Desember tanggal 22 ya kalau nggak salah saya, ya 22 ya. 22 berarti 7 hari ke belakang lah ya. Gambarnya 22, 23, 24 ya kan. 29, 30 sama tanggal 2 berarti 6 hari ke belakang ya kira-kira gitu ya. Nah, oke ya. Nah, berarti ini saya pakai tanggal segitu. Kalau kalian mau langsung dari tanggal 7 nggak apa 7 hari nggak apa-apa. Itu berarti dari tanggal 27 jatuhnya nanti ya. Jadi cuma 3 hari bursa yang kehitung ya. Ini sekitar seminggu atau 6 hari bursa bersih yang dihitung ya. Nah, di sini dapatlah kita data nih ya. Nah, yang saya follow siapa? Ya, saya biasanya follow ini ya. Ada rekomendasi lain yang mungkin kalian bisa jadikan patokan untuk follow. Misalnya saya sarankan untuk memfollow asing ya. Kenapa saya bilang kalian harus follow asing? Contoh ini kalian bisa ini kalau yang ini saya sudah nggak sarankan lagi ya. Kenapa? Di sini tuh udah campur ya. Antara asing dan retailnya udah gabung untuk yang kode ini. Jadi saya hapus nih karena sudah banyak campur ya. Ya fokusnya di ini institusi, ini juga ini ya. Oke. Silakan kalian mau follow siapa itu terserah kalian bebas. Nah, karena saya biasanya follow-nya ini ya, saya tekan ini aja. Oke. Nah, di sini kalian akan lihat pada seminggu ke belakang atau 7 hari bursa bersih yang ke belakang, itu saham-saham ini yang dibeli oleh broker ini ya, cara bacanya. Terus yang dia jual mana? Nah, ini yang dia jual. Saham-saham ini yang dia jual nih contoh BCA, INIT ya makanya terjadi penurunan dan sebagainya ya karena mereka jual ya, mereka jual. Ya kalau dia kuat jual ya maka turun gitu kayak BBCA nih turun kan ya wajar ya karena jualnya sampai berapa nih 299 miliar ya ini juga ini turun karena udah selesai ex-date kan nah ini 134 miliar ya jadi wajar turun ya itu hal yang biasa dalam pasar ada naik dan turun ya nah sekarang saya fokusnya tidak di sini ya saya tidak fokus di dia jualan apa saya nggak urus itu saya fokusnya dia beli apa ya metode saya fokusnya dia beli apa dan saya ikut entry ya itu ya tekniknya nah valuasinya cara saya cari yang masih di bawah 5 miliar. Nah, kalau semua ini saya nggak akan sanggup ngeceknya satu-satu ya. Kita cari aja yang valuasinya masih kecil supaya apa? Supaya kita bisa ngekor, ibaratnya ngekor aja gitu ya. Nah, inilah saham-saham yang akan jadi punya potensi nih ya untuk kita swing ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Oke ya. Nah, dari saham-saham ini misalnya apa namanya? Kita pilih nih, kita masuk ke poin yang kedua tadi. Ini udah dapat ya screeningnya ya. Ini dari 5 miliar sampai ke sini aja guys, ya jangan terlalu kecil ya, sampai 1 aja. Nih, sampai sini ya, sampai 1 ya. Kira-kira gitu. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita anggap aja pilih sembarang nih sahamnya ya. Nah, misalnya kita fokus saham yang lumayan lah, yang menarik ya. Ini hanya untuk contoh ya, biar gampang nanti bacanya. Nah, saya fokus di saham yang ini ya, supaya nggak ada lagi yang nanti tiba-tiba ikut beli dan sebagainya. Ini hanya untuk contoh. Kalau dibilang contoh, jangan dibeli teman-teman ya, hanya contoh. Nah, sekarang kita masuk ke analisa fundamental. Nah, di analisa fundamental ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, harus teman-teman hafal dan wajib kalian pelajari ya. Karena itu terkait fundamental ya. Nah, yang pertama itu adalah market cap ya. Untuk teman-teman yang baru banget di bursa itu carilah saham-saham yang market capnya sudah di atas 10 triliun ya. Saya tidak sarankan yang di masih 1 sampai 10 triliun atau yang saya sebutnya small cap ya. 1 sampai 10 itu bagi saya small cap. 10 sampai 50 itu bagi saya middle cap. Yang 50 ke atas saya sebut big cap ya. Market capnya besar ya. Nah, teman-teman hanya fokus di sini ya. Apa yang sininya jangan trading swing di saham-saham yang ini. Kenapa? Mungkin teman-teman karena baru ya takutnya nggak siap dengan terima volatilitas harganya nyangkut nanti. Dah cari aja yang di atas 10 ya supaya nggak gampang ke volatil harganya gitu ya. Kira-kira gitu ya saran saya. Tapi kalau nanti teman-teman sudah expert dengan metode ini mau yang 1 sampai 10T, mau di bawah 1T nggak masalah. Ya itu masing-masing orang ya. Saya pun kadang juga trading juga swing di bawah yang 1T ya. Itu biasa ya. Karena saya sudah mampu mengatasinya itu jadi nggak ada masalah mau di yang di berbahaya yang di tidak berbahaya saya nggak ada masalah ya oke ya untuk teman-teman karena ini sharing saya takutnya teman-teman banyak nyangkut dan kecewa nanti ya carilah yang aman-aman saja ya saya mengajarkan apa men-sharing untuk yang aman ya bukan untuk biar saya cuan sendiri tidak ya tapi untuk aman bagi pemula ya kalau yang sudah pro ya nggak ada urusan lagi dia malah ilmu saya ini nggak penting bagi dia mungkin kan ya nah selanjutnya
saya pakai indikator ini ya, 4 indikator ini sebagai, dasar saya untuk swing trading pendek saja gitu ya, swing trading pendek ya. Kira-kira 1 sampai 3 bulan lah ya, kira-kira gitu ya. Nah, yang saya pakai apa aja? Pertama itu adalah PE rasio atau PER ya, saya pakai rasio di bawah 10 ya, saya pakai di bawah 10. Selanjutnya PBV saya pakai di bawah 1 itu murah, di atas 1 itu mahal ya. Terus saya pakai price to cash flow, nanti saya akan jelaskan arti-artinya saat saya bacakan case start ya, biar teman-teman juga nggak bingung. Saya pakai rasio di bawah 10, EV to EBITDA di bawah 10 ya. Untuk rasio PER, PCF, dan EV to EBITDA, itu rasio sebenarnya itu bisa dari 5 sampai 20 ya, baik yang ini, dan ini. Tapi saya perkecil supaya saya gampang nge-sharing dengan teman-teman. Saya pakai di bawah 10 ya, saya pakainya di bawah 10 ya. Nah, selanjutnya harus perhatikan free float-nya. Teman-teman yang membeli saham itu harus lihat free float-nya juga. Ya, free float itu apa, Bang? Free float itu adalah kepemilikan di masyarakat, ya. Di masyarakat banyak nggak sih saham ini? Atau gimana sih? Nah, kalian harus perhatikan ini, ya. Perhatikan ininya. Ya, kalau yang udah di atas 50% itu tolong dihindari ya. Dihindari karena takutnya sulit untuk naik ya. Tapi kalau misalnya ada kalian lihat, Bang, ini udah 60 tapi masih tetap naik, ya anomali saja ya, hati-hati ya, hati-hati. Saya cuma bilang hindari dan hati-hati ya. Bukan berarti tidak boleh di situ, itu hak kalian kalau duit-duit kalian gitu ya, enggak ada larangan ya. Nah, ini untuk aman-aman yang pemula gitu ya, untuk yang pemula mungkin dia mentalnya belum siap dan sebagainya ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke membaca analisa fundamental berdasarkan saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk melihatnya di mana? Dari sini ya. Saya biasa melihatnya. Nah, di sini, nah, untuk saham TKIM ini, nah kalian bisa lihat market cap-nya berada di atas 10 triliun atau 22 triliun ya, 22.804 B. Berarti 22.804 miliar. B ini billion ya, banyak masih yang salah-salah mengartikan nih. B itu billion ya dalam Inggris. Kalau di Indonesia kan miliar, berarti kalau 22.000 miliar sama dengan 22,8 triliun ya. Kira-kira gitu. Nah, untuk free float-nya juga masih aman ya, di bawah 50%, bahkan di area 30% ya. Berarti masyarakat masih punya 30%, pengendalinya masih punya banyak barang ya, aman selagi pengendalinya masih punya banyak barang, kalian tetap ya, kira-kira gitu. Dah lanjut. Nah, di sini akan saya jelaskan rasio. Nah, apa sih Bang itu PI ratio? Nah, PI ratio ini adalah untuk menggambarkan saham tuh murah atau mahal ya. Bisa juga untuk menentukan saham tuh murah atau mahal. Nah, saat ini harga Tekim berapa nih? 7.300 Bang. Itu udah mahal, bukan di situ menentu mahalnya. Penentu mahalnya itu bisa dilihat dari PI ratio ataupun price to book value. Nah, saat ini saham ini PI ratio ada 3,4 ya. Gambarnya begini. Kalau teman-teman membayar keuntungannya Rp1, keuntungan yang dihasilkan Tekim ini, teman-teman hanya membayar Rp3 ya untuk membaca PI itu ya. Berarti teman-teman hanya bayar Rp3,4 untuk Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan Tekim ya. Nah, ada juga lagi yang cara baca misalnya PI ratio 3,4. Nah, gini. Misalnya teman-teman investasi 100 juta di sini. 100 juta. Nah, karena 3,4 kali PI-nya, berarti teman-teman untuk balik modal 100 juta ini, teman-teman hanya butuh waktu sekitar 3,4 tahun. Ya. Nah, semakin kecil tahunnya, maka bisa kita katakan semakin cepat kan. Semakin cepat berarti semakin bagus dan semakin murah. Kalau semakin besar, nah saya bilang tadi kan di atas 20 atau makanya saya pakai 10. Di atas 20 otomatis misalnya di sininya 3.000 Bang. Berarti kan butuh waktu 3.000 tahun untuk balik modal ya. Kita aja nggak hidup selama itu. Makanya bisa dikatakan dia sudah mahal ya. Valuasinya sudah bisa kita bilang mahal ya. Secara PI ratio, apakah cukup PI ratio aja? Tentu tidak ya, tentu tidak ya. Tidak bisa hanya satu indikatornya aja. Oke, lanjut. Makanya tadi saya pakai 4 indikator kan. Selanjutnya price to book value ini yang ini ya. Price to book value-nya itu nilai buku ya, nilai buku dari suatu saham ya. Contoh, saham ini sekarang nilai bukunya bukan segini, kenapa? Ini 7.300 itu bukan harga aslinya ya. Kalau saya menggambarkannya, kalau price to book value 0,4 berarti harga aslinya harusnya sekitaran 13.000 sampai 14.000 ya. Kira-kira gitu ya, kalau PBV-nya kembali ke 1 kan. Kalau kembali ke 1 berarti sekitaran segitulah, tinggal 10.000 ke atas lah, 12.000 sampai 14.000 ya. Kira-kira gitu. Nah, karena ini di bawah 1 itu murah, di atas 1 mahal, berarti ini di bawah 1 berarti murah. Berarti harga bukunya ini lagi murah
ya. Walaupun harganya sekarang 7.300 bukan harga itunya tapi harga secara valuasi dia murah. Ya gitu ya cara bacanya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada price to cash flow yang saya pakai. Nah ini indikator utama yang selalu saya pakai nomor satu ya. Yang sisanya masih bisa saya toleransi gitu. Kalau ini tetap penting bagi saya gitu ya. Ini nomor satu bagi saya. Nah price to cash flow itu adalah untuk menggambarkan setelah dikurangi biaya operasional dan sebagainya, uang perusahaan itu masih ada, masih banyak. Nah, inilah penggambarnya. Kalau dia di bawah 10, berarti secara nggak langsung itu cash-nya sehat, cash-nya bagus, dan cash-nya ada. Gambarannya begitu, ya. Kalau dia di atas 10 gimana, Bang? Berarti manajemennya kurang bagus, ya. Kurang kurang sehat nih secara manajemen cash flow perusahaannya, ya. Nah, kalau dia minus gimana, Bang? Kalau dia minus, berarti perusahaannya itu masih terbebani dengan utang untuk operasionalnya saja, ya, kira-kira gitu. Berarti untuk operasional mereka masih terbebani utang, makanya cash flow-nya masih tertekan, makanya bisa minus, ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya EV to EBITDA. Nah, EV to EBITDA ini untuk menggambarkan apa? EV to EBITDA untuk menggambarkan nilai asetnya nih dibandingkan dengan labanya sebelum dikurangi pajak dan lain-lainnya, ya, kira-kira gitu. Nah, murah atau mahal? Nah, secara valuasi ini kalau bagi saya karena di bawah 10 ini Dodo, itu mahal untuk EV to EBITDA-nya saja, ya. Nah, kalau terjadi seperti ini gimana, Bang? Apakah kita akan tetap entry? Kembali ke diri masing-masing, apakah bisa terima kekurangannya ini? Kalau kekurangannya bisa diterima, ya entry saja, ya kira-kira gitu. Ya, kalau misalnya tidak bisa terima, ya udah cari saham lain, sesimpel itu, ya. Tidak perlu ribet-ribet ya. Nah, kekurangan ini apakah kalian bisa terima? Kalau bisa terima, entry. Kalau tidak bisa terima, cari saham lain. Ya, tadi di screen kan banyak, oke? Kira-kira gitu. Nah, secara EV to EBITDA ini di atas 10. Berarti dia sudah tergolong agak kurang bagus gitu. Ibaratnya kurang menarik lah ya gitu ya. Kira-kira gitu ya untuk EBITDA karena dia 16. Memang rasionya 5 sampai 20, tapi karena saya pakai 10 ya bagi saya ini kurang gitu ya, gitu aja. Kalau kalau kayak gini tetap ambil, ambil aja nggak ada masalah kalau bagi saya. Kenapa? Tiganya sudah nutupin kekurangannya gitu kan. Tapi kalau empat-empatnya jelek ya karena kita agak ragu gitu ya. Jadi mulai punya pertimbangan lebih lagi ya gitu namanya menganalisa teman-teman ya. Oke. Dah, itu untuk analisa fundamental. Selanjutnya secara oke, kita belum putuskan nih, Bang. Jadi gimana? Kita akan tetap entry atau enggak? Anggap saja kita tetap entry. Kenapa? Tiganya bagus nih, ya, sehat lah. Satunya aja si PR-nya gitu kan. Nah, free float aman, market cap juga aman. Nah, oke. Selanjutnya kita ke technical analysis ya. Kenapa saya pakai juga technical analysis? Karena saya pengen lihat titik entry swing saya. Ya, kalau nggak ada technical analysis, saya nggak tahu nih saya harus entry di mana. Memang secara valuasi murah, tapi murahnya di mana saya harus entry gitu kan, kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa saya pakai cek technical analysis untuk melihat support resistennya nih ya, kira-kira. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana cara saya melakukan technical analysis? Ya, pakai yang simpel saja guys ya. Di aplikasi ini disediakan ya. Contoh, saya pakai 3 bulan nih. Saya mundurkan 3 bulan. Nah, di sini sebenarnya sudah nampak ya supportnya di mana. Nah, ini adalah area support 6.500. Di sini sideways. Ini sideways, sideways kan selalu sideways nih. Sideways, mantul lagi sideways, harus naik sedikit ya. Habis itu turun. Nah, di area sini support. Nah, ini adalah area support nih, support. Nih titik yang saya tunjuk nih, ini support yang saya sebut support. Ini juga support ya. Itu kita bisa katakan support guys. Kenapa? Dari dia naik, dia ke turun, dia kan nggak turun lagi tuh. Nah, ini support. Nah, ini juga support ya, kalian bisa menentukan support tuh sendiri aja, bebas, nggak perlu, nggak ada hal yang baku guys ya, sebenarnya nggak ada yang baku ya. Kalau secara teknikal pun juga nggak ada yang baku ya. Oke ya. Nah, ini juga support. Ini support. Nah, kalau kalian biasa tarik garis ini area support berarti ya, pakai kotak gitu kan yang biasa teknikal. Nah, anggap sajalah saham ini apakah menarik untuk swing? Kalau secara ininya bagi saya belum menarik untuk swing. Kenapa? Tidak di area support. Kan harusnya di area sini, harusnya misalnya dia di sini nih. Ah, itu baru menarik. Tapi ini kan contoh ya. Contoh kita pengen cari titik entry. Anggap saja ini sekarang area swingnya menarik gitu tinggal di sini gitu kan. Nah, kita anggap saja ini contoh 7325. Oke. Nah, ini karena contoh jadi saran saya jangan di swing. Kenapa? Tidak rekomendasi ya. Ini karena contoh aja. Nah, lanjut. Selanjutnya kita cek broker Summary ya. Karena ini contoh kita cek broker Summary. Oke. Kita langsung ke broker Summary guys ya. Ke broker Summary. Nah, di broker Summary tadi kan saya pakai screeningnya 1 minggu ke belakang atau tanggal 22 tadi. Nah, di sini ini ada tanggal, ini ada broker action, ini ada big distribusi, netral dan big akumulasi. Nah, yang sebelah BY ini adalah
broker-broker yang sedang membeli saham Tekim ya di hari berapa? Tanggal 2 kemarin ya, hari pertama bursa buka di 2026. Yang SL ini, seller, inilah broker-broker yang jualan ya, broker-broker yang jualan ya, menjual saham Tekim ya. Nah, kalau kayak gini terjadi Bang netral gini artinya apa? Artinya antara yang jual sama yang beli sama kuat, makanya dia netral. Ya, sama kuat antara kekuatan beli sama jual, netral dia, ya. Nah, tapi tadi karena kita follow asing, ini kita harus ganti. Ini ganti asing, ya diganti dulu ke asing. Nah, secara asing nampaknya big accumulation. Apa artinya, Bang? Secara asing semua broker asing sedang membeli saham ini, makanya terjadi big accumulation. Ya, big accumulation, ya. Kalau misalnya di sini ada asing tapi terjadi distribusi berarti asingnya tetap beli juga, cuman yang jual lebih kuat daripada yang asing yang beli. Ya, gitu ya cara bacanya ya, jangan sampai salah lagi. Nah, karena tadi kita pengen ketemu titik entry kita, karena ini contoh, karena tadi kita pakai 1 minggu ke belakang tanggal berapa tadi? 22 ya. Maka kita mundurkan dulu ke tanggal 22 guys ya. Harus sama dengan pas saat kita screening supaya tidak bingung dan tidak bias ya, supaya valid datanya. Nah, tadi kita follow-nya, apa namanya, AK. Nah, follow-nya ini. Nah, secara seminggu ke belakang pun kita mundurkan 1 minggu, terjadi juga akumulasi guys. Tuh, terjadi akumulasi. Asing rame-rame membeli dengan jumlah berapa? Ini bisa dibaca. Bui valuasinya 3 miliar, 1,5 miliar, dan 1,1 miliar. Ya. Dan di sini terjadi combo yang kalau saya bilang combo maut ya. BK, AK, ZP ya. Ini combo lah ya, kalau udah asing yang 3 ini kiri di buy ya itu menarik ya guys ya, kalau saya kayak gitu. Nah, di mana Bang titik entry kita? Nah, inilah titik entry kita 7241. Kenapa? Karena kita follow AK. Kalau kalian yang follow-nya ZP 7183. Kalau yang kalian follow-nya BK 7192. Nah, ini harga terendahnya kan kita nampak ada nih TP punya 7066 ya. Nah, sekarang kita lihat ke atas. Harga sekarang udah tinggi Bang, 7325. Nah, berarti ini sudah tidak bisa kita ambil lagi. Kenapa? Secara broker asingnya itu semuanya sudah punya barang dari 7241 ya. Kalaupun kita mau nawar, kita tawar aja misalnya di 7066 nih yang paling rendah. 7066 di mana tuh? Wow, udah di sini kemarin guys ya. 7066 kan. Nah, disupport kan? Nah, disupport, disupport. Nah, ya. Anggap saja kita mau entry di sini. Bagusnya gimana, Bang? Ya jangan beli 7325. Kenapa? Sudah naik. Kita belinya di berapa tadi? 7050 tadi ya. Bentar, saya buka dulu. Nanti nggak bisa kebuka dia. Nah, kita belinya tadi di berapa? 7050 atau 7 nih ya. Nah, sini ya 7050 kan. Nah, kita tawar di sini ya. Kalau misalnya areanya support ya, ini kan contoh ya. Untuk biar teman-teman tahu yang namanya titik entry saya itu gimana. Nah, kayak ginilah saya menentukan titik entry ya. Nah, selanjutnya sebelum entry, saya kasih lagi gimana sih cara mengatur manajemennya, karena saya tidak pakai cut loss kan. Saya kan tidak pakai cut loss di swing trading saya. Nah, ini adalah rasio cara saya money management. Contoh, teman-teman punya modal 10 atau 100 juta nih. 10 juta atau 100 juta tadi dibagi 3 boleh. Kalau 100 juta dibagi 5 boleh. Jadi masing-masing saham dapat jatah 20 juta, 20 juta, 20 juta kan. Ya. Nah, kalau contoh teman-teman punya modal 10 juta, dibagi 3 saham. Berarti satu saham akan butuh modal 3 juta, 3 juta, dan 4 juta. Maka cukup kan 10 juta. Nah, 3 juta yang pertama tadi itu fokus di satu saham ini ya, 3 juta fokus satu saham ini. Tapi tidak langsung entry pertama ya, tidak langsung entry 3 juta nih, 3 juta langsung entry sini 3 juta. Jangan ya, jangan kayak gitu. Tapi gimana Bang? 3 jutanya dibagi 4 entry atau 5 entry ya. Kayak kira-kira gitu. Berarti entry pertama kalau ini contoh lah, simpelnya 4 juta. Berarti entry pertama berapa Bang? Entry pertama anggapnya 700.000 gitu ya. Satu lot gitu ya. Nah, 700.000. Berarti untuk habis 3 juta ini harus cukup sampai 4 entry. Kira-kira membaginya begitu guys ya. Kalau saya kayak gitu ya. Nah, ini karena udah kilang 10 jutanya, berarti saya udah pakai untuk masuk ke suatu saham tuh guys ya. Saham apa saya nggak akan kasih tahu ya. Itu tetap rahasia aja ya. Saya kemarin kan berapa? 18 juta ya. Sekarang udah tinggal 10 juta. Berarti udah masuk dia ke saham itu guys. Makanya sisa aja tuh ya. Nah, lanjut ya. Nah, untuk entry pertama ke entry kedua itu saya pakai rasio begini guys, 1, 2, 4, 8 ya, untuk rasio yang paling aman ya. Entry pertama kalau 1 lot berarti entry kedua 2 lot.
entry ketiga nanti 4 lot, ya kira-kira gitu. Makanya harus 2 kali lebih banyak daripada entry sebelumnya. Kalau entry pertama 1.000.000, berarti entry kedua 2 juta, entry ketiga 4 juta, ya karena kan dikali 2 kali sebelumnya, ya. Nah, untuk minusnya kapan kita entry? Nah, kalau saya pakai rasio kayak gini, tapi ini tidak baku ya kan, boleh sesuaikan aja. Misalnya, Bang, saya tunggu 7% minusnya baru saya entry, atau saya tunggu support, Bang, tunggu support berikutnya baru saya entry kedua, boleh juga ya. Tapi sebelum entry kedua, pastikan apakah saham ini masuk lagi ke screener. Kalau masuk di screener kita, menarik dong, berarti asingnya masuk lagi. Nah, baru kita entry kedua. Ya, supaya kita tidak ketinggalan momentum untuk entry keduanya. Jadi tidak asal entry kedua, tidak asal entry ketiga, dan tidak asal entry keempat. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah yakin, tinggal tekan buy, langsung tekan confirm. Maka order pesanan langsung terkirim malam ini ya. Semoga besok dapat ya. Tapi kan ini nggak akan mungkin dapat ya, harganya 70-50, jadi nggak mungkin dapat tuh. Udah jelas nggak mungkin dapat ya. Ini hanya contoh ya. Kira-kira gitu. Itulah saya menentukan titik entry ya. Teman-teman kira-kira gitu. Nah, sekarang komentarnya saya buka. Mungkin ada yang mau bertanya terkait metode ini. Karena saya mungkin malam ini live-nya nggak lama guys ya. Saya nggak lama nih. Ini live-nya cepet mungkin guys. Oke, saya buka lagi komentarnya. Oke, kira-kira gitu guys ya. Untuk yang baru-baru, belajar di mana Bang? Otodidak ya. Ini kan saya saya catat ya karena try and error. Nanti kalau misalnya dapat screening itu kayak gini nanti guys ya. Nih, misalnya masuk screening nih Bumi, Bufa, PPRE kan, masuk screening. Kalau belum masuk titik entry-nya ya saya silang ya. Nah, ini misalnya ada GTSI masuk ini WiFi Sochi. Nah, ini nanti kalau misalnya yakin entry ya titiknya tinggal saya catat misalnya GTSI itu di harga berapa? 310 misalnya saya mau entry. Ya udah besok saya tinggal kalau sempat buka besok, kalau enggak subuh pasang entry. Ini berapa WiFi bisa di harga 2.900 saya mau entry, catat. Yang penting dicatat jadi kita tahu. Walaupun kita tidur nanti besoknya kita bisa lihat lagi catatan kita gitu ya. Kira-kira gitu guys ya. Di upload YouTube nggak Bang? Iya di upload YouTube ya. Nanti YouTube-nya nih ya. Kalau kalian mau ke YouTube mana nih? Ya YouTube-nya ini guys ya. Nah, yang mau ke YouTube kalian bisa mampir saja di YouTube saya ini channelnya ya, ini akunnya ya. Nah, ya ini akunnya ya. Sama tuh Bang Chan 18 ya. Ya, tinggal sama aja guys, nggak jauh-jauh ya. Kalau mau nonton ini saya upload terus video live sharing kita, saya upload terus udah memang sudah banyak yang nonton juga, mereka nonton ulang-ulang, dipercepat aja yang bagian ngomong kayak tadi di depan dipercepat ya, nggak perlu ditungguin ya. Nah ya semuanya saya upload di sini jadi teman-teman bisa ulang-ulang karena di TikTok nggak bisa diulang-ulang soalnya ya. Kira-kira gitu ya. Ini tentunya untuk yang contoh. Halo Bang baru gabung. Ya nggak apa-apa ya Mas Syong. Kak Syong. Terima kasih ilmunya Bang. Ya jelas banget Bang penjelasannya buat pemula. Iya semoga teman-teman yang pemula jelas jadi nggak lagi apa namanya nggak ikut kelas-kelas apa kelas berbayar nggak ikut apa grup sinyal ya grup sinyal sebenarnya ya nggak usah perlu grup sinyal gitu ya belajar mandiri saja otodidak pun bisa kok ilmunya udah banyak di YouTube udah banyak juga di TikTok. Bang lagi pegang apa nggak saya kasih tahu ya ini nggak akan saya kasih tahu gue saya pegang apa aja. Yang pasti kalian misalnya yang mau masuk ya, ini jangan masuk lagi ya, saya kasih tahu ya. Pertama jangan masuk lagi di nih, yang sudah masuk di PPRE jangan masuk lagi ya, PPRE jangan masuk lagi karena sudah ketinggian ya, saya udah bilang berkali-kali sudah ketinggian ya, resikonya terlalu ekstrim, takutnya nanti turun ke sini ya, berbahaya kalian ya, takut nggak siap ya, kira-kira gitu ya. Nah, jangan dipaksakan. Terus apalagi nih yang sudah naik jangan masuk lagi ya. Mana lagi? Ada lagi nggak ya? Oh nih, juga udah tinggi ya, Medco jangan masuk lagi ya, jangan masuk lagi ya. Udah saya sarankan jangan masuk ya, jangan masuk lagi, udah ketinggian nanti kan kesangkut ya. Udah yang udah naik-naik jangan dimasukin lagi ya. Saya kira gitu itulah yang bisa saya kasih tahu. Bang, bedanya EV to EBITDA sama EVTP EBITDA apa? EVTP EBITDA? Ah? Maksudnya gimana maksudnya? Yang mana tuh? EV to EBITDA dengan mana ada pasan cuma EV to EBITDA ini kan nih ya kan sama apa bang maksudnya bang kalau Broksumnya kita follow AK terus dimundurkan 7 hari ternyata pas di 2 Januari AK jualan
Ya kalau Abang contoh gini ya, kalau yang pakainya 7 hari, ini contoh pakai 7 hari nih, misalnya 7 hari day ya, masuk AK misalnya. Jangan lagi ditengok tanggal 2-nya ya. Karena ini contoh Bumi ya, Bumi nih, Bumi beli kan, buy kan. Nah, di Broksum jangan dilihat tanggal 2-nya ya, jangan dilihat tanggal 2-nya, dilihatnya tanggal yang sama juga, mundur seminggu belakang tadi berapa gitu ya. Nah, mundur ke belakang tadi berapa, ya harus kayak gitu ya, biar nggak anomali, biar nggak bias, kalau nggak nanti bias ya, misalnya ini 27 tadi ya. Nah, tetap 27 juga, jadi kelihatan akanya dari tanggal 27 juga, 27 sampai tanggal 2. Jangan ini ya tanggal 2, jangan ini diganti-ganti, nanti ganti lagi Bang, saya coba aja lah tanggal ini lagi Bang, dari 28. Ya jangan kayak gitu, ya bias dong, ya datanya bias ya. Ya datanya jadi bias, kamu jadi nggak valid ya. Susah kamu, nanti kamu nengok dia jualan udah bingung gitu. Nah itu yang saya hindari ya, karena banyak yang nanya di bagian itu ya. Kalau screening 1 minggu atau tanggalnya sama, ya tanggal itu juga yang untuk jadi broksumnya ya. Bedanya di screening masuk semua, kalau di sini hanya fokusnya asing saja. Nah, fokusnya asing saja ya. Itu bedanya ya. Ini udah masuk IF, udah masuk lagi nih Bumi ya. Ini luar biasa nih, IF masuk nih ya. Nah, MG masuk, AK, BK, ZP masuk lagi ya. Oke ya. Bang, mau tanya terkait Broksum Bang, gue ada cek foreign big akumulasi tapi yang ACC itu sekuritas CC. Ya abangnya fokusnya yang abang follow saja ya, nggak mungkin kita follow semua guys, nggak mungkin ya. Follow satu aja, kalian mau follow siapa, sudah selesai ya. YouTube-nya di bio saya ada. Kalau hari berikutnya kita follow jualan kayak mana, nggak ada urusan ya, nggak ada urusan. Misalnya kita masuk nih sekarang di Bumi nih ya, besoknya dia jualan ya. Kalau ini kan tidak nggak area swing ya, saya nggak kalau kayak gini ya beresiko ya, cari yang area swing ya, cari yang area swing ya, kayak kira-kira gitu. Oke ya. Oh, lihat lihat tabnya di bio di YouTube aja ya. Di YouTube kan nggak ada chat-chat gini, jadi susah screenshotnya. Atau nggak DM aja, nanti saya kirim videonya. Kalau sempat saya kirim videonya nanti ya. Ada videonya nih kok, yang banyak yang minta soalnya juga ya. Daripada screenshot nanti ke baca tulisan-tulisan itu orang kan. Cara nentuin target. Cara nentuin target itu saya pakai 5% dulu ya. Contoh, misalnya saya Bumi ini 5%. Ketika Buminya belum 5% ya saya hold ya, saya hold. Kalau turun saya tadi pakai money management, saya beli lagi ya, kira-kira gitu. Selain teknik ini apa ada teknik lain Bang? Saya nggak ada pakai teknik lain, saya swing ya, saya nggak pakai scalping, saya nggak pakai intraday juga ya, saya hanya swing ya. Swing hold gitu ya. Swing, kalau turun saya beli lagi, hold sampai target saya tercapai. Kalau target saya tercapai saya keluar, out, cari saham lain ya, kira-kira gitu terus. Bang, B itu billion. Ya, billion itu kalau dalam Indonesia miliar ya. Swing itu apa ya, Kak? Swing itu adalah metode membeli harga di bawah ya. Nih, membeli harga di bawah. Misalnya kita membeli harga di sini, ya di sini. Nah, kita jual di sini, itu namanya swing. Ya, swing. Atau misalnya nih, simpelnya gini. Tadi kan saya pakai swing yang money management. Saya beli pertama di sini nih. Ternyata turun ke sini nih. Karena saya pakai 1:2, otomatis minus saya nggak di setengah, tapi di sekitar sini minus saya. Ketika dia naik maka saya sudah cuan di sini. Ya, itulah namanya swing. Makanya disebut swing. Ya, kira-kira gambarnya gini, swing. Ya, cari support, entry. Kalau turun lagi, tambah muatan. Ya, nah makanya ada money management. Ya, saya nggak pakai cut loss ya. Jadi kalau mau swing pakai cut loss ya silakan aja, nggak ada masalah. Swing berapa hari? Swing itu nggak nentu ya. Kalau saya nih swingnya bisa 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 6 bulan ya. Kalau emiten fundamental valuasinya jelek tapi hype masuk nggak Bang? Saya nggak ya. Ini kan hype ya. Ini contoh. Secara fundamental kalian bisa lihat lah. Secara fundamental market cap-nya oke memang. Free float naik, tapi secara valuasi kan kurang menarik ya. Oke ya. Enggak, kayaknya saya nggak sampai sesi 2 guys. Jam 11 mungkin besok saya soalnya harus masuk pagi guys ya. Jadi nggak sampai sesi 2 nih. Ya yang lanjut mungkin bisa nonton di YouTube saja. Tiap tahapnya pas harga turun ya Bang. Cara entry lagi Bang. Tiap tahap pas harga turun. Pas harga turun. Bang, lihat kode broker asing mau di CC. Ya kalau kamu mau CC ya ikutin CC aja ya. Bang, jadi privat kemarin. Jadi ya jadi. Enggak, saya nggak buka kelas privat guys ya. Jadi itu memang beda lah ya karena di sini ya.
Ini orangnya ya biasa ya. Bagusnya entry pas udah buka atau sebelum buka market. Kalau misalnya kan gini ya, ini kan kayak saya kerja ya. Kayak saya kerja nih, saya sudah ketemu titik entry-nya nih misalnya gitu kan. Misalnya, nah saya udah ketemu nih titik entry-nya misalnya gitu kan. Nah misalnya titik entry-nya di sini, ya sudah gitu ya. Nah saya beli aja dari malam ini karena misalnya saya besok kerja dan sebagainya, ya nggak sempet, ya udah beli dari malam ya. Kalau dapat syukur, nggak dapat sudah nggak apa-apa ya. Free float yang tinggi itu kalau bagi saya di atas 50% udah tinggi ya. Bagi saya di atas 50% udah saya hindari. Kayak bull ya. Bull kan saya keluar saat free floatnya sudah 52 apa 55 ya. Saya keluar dari bull. Kenapa? Saya sudah cuan juga 55%, ya saya out karena udah rame masuk. Ya udah rame masuk saya keluar lah, ngapain lagi rame-rame di situ kan. Biar aja orang lain gitu. Rezeki orang lain ada juga gitu kan. Manajemen 1/2 itu gimana? Manajemen 1/2 itu gini, Bang. Ya. Contoh entry pertama, ini pakai lot ya. Kalau entry pertama Abang 10 lot, kan turun nih. Misalnya turun 5% ya, turun 5% misalnya nih. Turun 5%. Abang mau entry lagi nih. Nah, kayak contoh tadi era nih kan saya nih, turunnya 2% kan. Berarti kalau saya mau entry kedua, misalnya saya entry kedua di 2%, berarti saya butuh entry kali 2 nih, 21 lot kali 2, berarti sekitar 42 lot. Ya udah berarti saya kalau mau beli lagi 42 lot. Tapi karena belum 5%, ya sudah saya hold aja, nggak perlu nambah-nambah ya. Tunggu dia minusnya 5% ya. Kira-kira gitu ya. Bang, kondisi Pewon gimana? Lumayan slow ya, nunggu turun 5% juga belum sampai entry kedua. Ya udah santai aja, kan enak kan? Kamu nggak perlu panik kan? Ya, santai kan jadinya kan, Bang sop-sopan. Ya kan jadi santai kan? Nggak perlu takut tuh kan? Ya, beda sama kalau Abang pilih saham gorengan. Apa nggak serem tuh? Sekali turun kayak gini, tuh 14%. Lebih menakutkan kan? Lebih serem. Nah, itu bedanya Bang ya. Makanya saya bilang fundamental itu mungkin sebagian orang nggak penting, tapi bagi saya penting untuk saya ya. Nggak harus sama. Boleh beda pendapat tanpa saling menjatuhkan pendapat yang lain ya. Fundamental jelek tapi harga naik terus, itu faktornya apa? Faktornya FOMO Bang. Faktornya FOMO. Orang takut nggak dapat barang. Pemula nggak ngerti ini saham mahal atau murah. Ya, mereka hanya FOMO, ikut-ikutan influencer. Influencer bilang ini bagus, dia beli. Padahal dia nggak tahu bagus atau enggak. Dia nggak tahu harga wajarnya. FOMO itu jelek ya Bang? Ya jelek lah. FOMO itu jelek ya Bang ya. Nggak ada orang nyaranin untuk FOMO ya. Jangan FOMO lah. Kayak saham tuh cuma satu itu aja gitu kan. Tahu minus atau enggak gimana? Kan nanti kalau sudah punya tahu minus atau enggaknya. Contoh nih, kayak tadi Era ya. Era kan saya minus nih. Ini Pewon lah, contoh Pewon. Nah, Pewon kan saya minus nih. Tuh, kan minus nih. Ini kan ketahuan minusnya. Jadi kalau minusnya belum 5%, nih belum 5%, ngapain saya entry? Ya, belum 5% kan, berarti entry kedua belum harus saya lakukan. Berarti ini entry kedua sekitar 2 juta. Ya, entry kedua 2 juta. Makanya saya tungguin sampai entry kedua nggak dapat-dapat. Tapi Abang kalau slow kayak Pewon gitu, apakah tetap tunggu turun 5% baru entry kedua? Bukan tunggu Bang, kalau dia ke 5% saya entry. Ya, kalau belum ya sudah hold aja ya. Toh juga nggak turun-turun udah sebulan kan, santai aja ya. Segitu tenangnya saya untuk trading Bang ya. Bukan nurusin ininya ya. Segitu tenangnya saya trading, mau dia sebulan. Makanya saya bilang kan cara saya ini butuh waktu. Ya, makanya saya nggak bisa kayak ini misalnya kayak PPRE ya sampai 40% pun saya nggak 47% saya nggak lepas ya. Kenapa? Ya saya sudah korbanin 3 minggu, ya saya harus maksimal dong take profitnya ya, kira-kira gitu ya. Cuman kalau untuk yang pemula tentu saya bilang targetnya kecil-kecil dulu ya untuk latihan. Bang, lihat kode broker asing mau di screenshot. Kode broker asing. Oh, ya di sini juga bisa Bang ya. Kode broker asing nggak perlu di screenshot Bang ya. Yang YP-nya diganti aja, soalnya YP sudah tidak rekomendasi lah buat saya. Idenya satu sama nih, manajemennya berapa juta Bang? Money manajemennya tuh tergantung modal ya. Kalau modalmu 10 juta, ya misalnya modal untuk satu saham 10 juta, berarti 10 jutanya dibagi 5. Ya dibagi 5 entry dengan rasio 1,248. Berarti entry pertama kamu masih bisa lah 1 juta ya, entry kedua 2 juta, entry ketiga nanti 4 juta ya. Entry keempat 8 juta. Oh, lebih berarti kan. Nah, kira-kira gitu ya. Maksudnya minus di hitungan money management gimana, Bang? Hitungan ini, Bang. Ini kan minus 3% ya, ini minus 3%. Nah, di money management saya kan kalau saya minus 5%, saya entry lagi nih. Contoh nih,
ya kan entry kedua nih, entry kedua. Ini belum bisa saya entry kedua, karena kenapa? Sabar saja belum entry kedua, ya tenang kan, jadinya tenang. Ya itulah bedanya kalau kita tahu fundamental perusahaan. Ya harganya tetap terjaga karena fundamentalnya, ya. Oke ya, kira-kira gitu, ya. Kenapa nggak entry saham yang pasti naik? Abangnya tahu yang pasti naik Bang Satoshi, kalau saya tahu pasti saya nggak akan live ya, ya. Makanya saya bilang metode orang beda-beda ya. Abangnya kalau mau cari yang abang yakin bisa naik besok ya masuk aja di situ ya. Kalau saya nggak pernah kayak gitu ya. Saya orangnya nggak pernah mau kayak gitu. Saya pas orang sepi saya masuk, orang rame saya keluar ya. Itu prinsip saya ya. Saya nggak pernah mau masuk di saham yang udah rame. Ngapain udah rame udah nggak seru lagi lah ya. Nggak maksimal profit saya. Sudah berapa lama? Dari 2022. Try and error-nya 6 bulan ya. Try and error 6 bulan. Dagger-nya juga udah pernah ya. Kira-kira gitu ya. Makanya saya bilang ini tidak cocok untuk semua orang, karena ada orang itu ada yang serakah, yang pengen hari ini beli besok naik, ya itu nggak cocok pakai ini ya, nggak bisa ya. Karena kita nggak tahu harga naik kapan, yang penting saya entry dulu ya, bagi saya entry dulu kalau saya yakin perusahaannya bagus, entry dulu ya. Simpelnya gitu, saya entry dulu yang penting ya. Saya nggak mau ini ya FOMO gitu, apalagi ngejar-ngejar saham-saham yang udah nih, wah udah naik baru saya kejar, nggak perlu ya, nggak perlu ya. Saya nggak kayak gitu ya, main aman saya main aman. Bang, kalau fundamental valuasi bagus tapi grafik chart dari 1 hari sampai 3 bulan merah gimana? Dari 1 hari sampai 3 bulan merah. Ya kayak gini tadi nih. Ya, ini kan saham saya nih. Tuh. 3 bulan merah kan? Sama kan di 3 bulan nih. Merah kan? Ya yang kayak gini yang saya swing. Karena apa? Sesuai dengan metode saya. Tuh. Ya. Entry di bawah. Tuh kan sama mirip. Ya. Kalau kalian bandingin tuh mirip guys. Nah. Tuh. Entry di bawah. Nanti dia naik ke atas saya jualan. Ya. Sama guys. Ya. Udah saya sudah uji trial error ya masalahnya. Nih. Entry di bawah sini. Ya kan? Nanti di atas saya jualan. Bukan entry di sini ya. Itu bedanya guys ya. Beda orang beda-beda ya. AK masih aman nggak bang buat di follow brokernya? Bagi saya masih aman ya. Ya, bang kalau IPO lebih baik hold atau jual? Kalau IPO ya kalau kamu udah cuan jual ya. Kalau kamu masih kayak gitu pertanyaannya, itu tandanya kamu jual saja ya. Karena kamu masih kebingungan antara jual dan hold. Berarti kamu jual saja. Itu namanya kamu masih kebingungan. Berarti belum punya trading plan-nya. Saat beli IPO target di mana kamu nggak tahu, target untuk jualnya kamu nggak tahu ya. Oke ya. Cara tahu harga wajarnya kalian bisa pakai laporan keuangan, juga bisa lihat dari sini misalnya kayak gini, harga wajarnya misalnya kayak yang udah terbang-terbang nih lah misalnya ya. Nah misalnya, nah kayak gini. Nah kalau ini kan kita udah tahu harga wajarnya berapa ya, sebenarnya harga wajarnya ini 250 karena kan dia reisu di 250 ya, berarti itulah harga wajarnya. Kalau saya bagi saya gitu aja ya. Ini harganya kemahalan ya, harganya udah kemahalan gitu ya. Nah, kenapa? Karena price to book value-nya sudah 20 kali lebih mahal, ya. Sudah 20 kali lebih mahal daripada harga aslinya. Bisa jadi bukan 250, bisa lebih rendah dari itu ya. Kan ini kan price to book value, harga bukunya 20 kali, kan 20,4 berarti 20 kali dari harga bukunya, ya. Nah, ketahuan kan berarti harganya sudah mahal 20 kali. Sesimpel itu saja ya. Oke ya. Oke, kira-kira gitu ya untuk ini. Kalau dilihat dari per juga kemahalan. Kenapa? Pernya sudah 396, kemahalan ya. Ya. Fundamental jelek tapi harga mahal. Contoh udang, Bang. Ya, biar saja ya. Ada orang yang mau saham kayak gitu, guys ya. Yang penting bukan saya, kuncinya di situ ya. Ya, kuncinya di situ. Contoh kayak gini. Bang, saham Bumi naik terus, Bang. Ya udah kalau kalian yakin beli ya. Kalau nyangkut jangan berisik, itu sebenarnya yang paling simpel guys. Cuman yang jadi masalah adalah kalian beli tapi kalau minus berisik. Nah itu saya paling benci orang kayak gitu guys ya. Saya paling muak nengok orang kayak gitu. Terus saya paling malas nengok orang kayak gitu ya. Ya, dia sudahlah tidak tahu, nggak mau belajar. Nah, dia beli, habis itu kalau minus dia berisik. Nah, itu saya paling benci. Orang-orang kayak gitu sebenarnya yang ngerusak suasana guys ya. Karena apa? Berisik soalnya. Ya, berisik banget karena dia minus berisik gitu. Nggak capek apalah mengedukasi. Iya, karena bursanya nggak edukasi, jadi kita edukasi sendiri aja ya. Ada tuh Bang yang berisi? Ada ya. Ini kalau saya bilang di mana saham nyangkut, pasti banyak nulis. Makanya saya bilang saya nggak fokusnya di sana. Kenapa? Ngecek-ngecekin saham sama orang yang saya cek, bukan saham saya kan. Kenapa YP tidak direkomendasi Bang? Kalau bagi saya kurang ya. Kenapa? Karena di YP itu udah banyak
lokalnya. Tapi di sini kan di datanya ini malah dikatakan asing kan, YP asing mana nih. Nah, asing kan YP nih maksudnya nih, kan. Ya, tapi secara ini bagi saya udah banyak lokalnya. Oke ya. Kalau ada perang gitu ngaruh nggak sih Bang di bursa market? Bisa ngaruh ya. Ya, bisa ngaruh. Ya. Black Panther Bang saya diam. Enggak, bukan ke Abang. Maksudnya yang saya masukkan tuh gini, kalau kalian sudah yakin sama analisa kalian, maka saya bilang kan, kalau sudah yakin sama analisa kalian, kalian harus punya, kalau turun harus ngapain, itu aja sebenarnya yang saya mau, ya. Bukan soal kalau turun harus nanya orang, nggak perlu tanya orang, orang juga nggak peduli sama kalian minus, ya. Cuman kalian tuh merasa kalian dipedulikan kalau kalian minus, enggak guys, enggak, ya percaya sama saya, nggak ada yang peduli sama minus kalian, mau kalian cut loss, ya. Nah, yang saya bilang berkali-kali kan itu. Cuman kalian merasa kalau kalian minus terus kalian tanya, "Bang, ini bisa naik atau enggak?" Kalian kan cuma pengen berharap bisa naik. Nah, akhirnya nyangkut di situ kelamaan. Ya, kira-kira gitu ya. Itu yang saya tekankan di situ. Ya, makanya saya bilang lebih bagus kalian analisa sendiri. Kalau analisa sendiri, kalaupun salah, ya minimal analisa kalian bukan analisa orang. Sesimpel itu, guys ya. Ingin belajar Bang pakai akun demo, boleh ya. Misalnya kalian mau belajar nih pakai akun demo. Misalnya, nih kan di sini ada nih. Nih di sini misalnya, mana nih? Nah pindah ke virtual, ya tinggal ganti ke virtual. Ya. Nah ini lagi maintenance jadi nggak bisa nih ya. Nah kalau di Stockbit tuh dikasih kalian modal 100 juta untuk virtual ya, tapi belinya tetap sama di jam 9 ya. Untuk belajar dikasih modal 100 juta untuk demonya. Kalau follow broker sekuritas dari Stockbit gimana Bang? Iya sama, ini kan saya yang lakukan nih ya. Yang saya lakukan nih sama ya. Saya follow broker dari Stockbit ya. Bang, di valuasi ada minus itu apa maksudnya? Oke, kita cari yang minus. Ini minus nggak? Yang minus apa tuh Bang? Contoh sahamnya. Ada yang minus ya. Ada nggak? Mina minus Kak? Saya nggak cek dulu ya. Nah, ini contoh Mina ya. Saham Mina ya. Saham Mina ya. Kita lihat. Secara market cap dia masuk di small cap. Ya. Oke ya. Nah, PI rasionya minus. Berarti secara nggak langsung saham Mina itu saat ini tidak mampu menghasilkan laba bersih. Kenapa? Lihat. Dari net income-nya dari Januari, kuartal 1, kuartal 2 semuanya minus. Makanya dia minus. Nah, Bang, tapi kenapa naik? Ya orang itu nggak tahu alasan dia beli berarti bukan karena ini, Bang, ya. Makanya saya bilang indikator itu hanya indikator, ya. Yang penting jangan kita yang beli. Sesimpel itu kalau saya, ya. Sesimpel itu kalau saya. Kalau ada mau beli silahkan. Tidak ada yang larang kalian beli ini kok, ya. Mau diedukasi, dikasih tahu. Kalau memang mau beli ya beli aja, ya. Oke ya. Oke, kira-kira gitu. Yang penting kalian tahu kalau turun harus ngapain. Sebenarnya di situ kuncinya. Ya, supply dan demand. Iya, supply-nya misalnya demand-nya banyak, supply sedikit ya naik ya. Makanya yang pengen banyak nih, yang mau banyak, ya sudah biar aja. Kalau nyangkut ya penting dia tanggung sendiri. Kan sesimpel itu ya. Tuh ya. Biarin aja ya, nggak ada masalah guys ya. Itu tuh hak orang untuk membeli ya. Milih pemimpin saja bebas kok kalau misalnya cuma gara-gara dia apa? Ganteng boleh kan? Nggak ada yang larang kan? Misalnya pilih pemimpin gara-gara dia manis boleh, nggak ada yang larang, itu hak kalian. Yang penting tahu resikonya ya. Kenapa naik? Karena kebanyakan yang beli itu trading. Orang trading nggak lihat fundamental bro. Iya betul sekali Bang Demboy. Orang trading nggak lihat fundamental ya. Makanya saya bilang orang trading nggak lihat fundamental. Mereka nggak baca ini Bang ya. Mereka nggak baca ini, nggak butuh mereka ini. Nah teknik saya karena saya swing ya saya sambil saja. Saya sambil cari saham bagus, saya entry di titik bawah kan enak, lebih aman buat saya. Saya cari aman buat saya. Kalau kalian nggak mau aman nggak masalah ya. Duit kalian ya gitu ya. Oke ya. Kira-kira gitu. Kalau asing jualan entry juga, entry jangan Bang. Asingnya jualan gimana? Kalau kamu screeningnya saja kayak gini, gimana ceritanya asingnya jualan ya? Nih, gimana asingnya jualan? Sedangkan kita nyari titiknya di sini ya. Titiknya dia nge-buy, gimana dia jualan ya? Pasti kamu salah di tanggal. Contoh, kamu pakai seminggu ke belakang tanggal 27 ya. Kamu contoh belinya DKFT nih misalnya gitu kan. Di Broksum pasti kamunya otak-atik. Di sini diganti-ganti tanggalnya. Pakai tanggal 2 ya.
Nah, nanti ketemunya angkanya jualan di sini atau enggak diganti lagi jadi jangan tanggal 2 lah, tanggal tanggal misalnya Desember 2025, tuh tanggal 29 misalnya kan. Nah, kamu yang otak-atik sendiri. Nah, kamu ganti 29. Dah. Nanti tiba-tiba dia di sini, "Bang, dia jualan gimana nih? Kita masuk nggak?" Ya karena kamu otak-atik. Kalau screening-nya seminggu, ya sudah sini seminggu tok ae, nggak usah diganti-ganti. Nah, jadi dia valid nih, ada AK-nya bener, di screening ada, bener, selesai. Simple ya, ya. Jangan di otak-atik, tengok hari ini ya. Karena kamu berpikir AK ini cuma satu orang, enggak lah guys ya, enggak satu orang beli 3 miliar ini ya, banyak guys ya. Misal masuk saham cap di bawah 1T, tapi semua valuasi bagus, semua buat swing. Saran gimana Bang? Saran saya, kamu harus tahu resikonya ya. Karena apa? Saham market cap segitu gampang digoreng-goreng ya, simpelnya gitu ya. Jadi harus siap dengan gorengannya. Sekalipun fundamentalnya bagus, siap dengan gorengannya ya. Jangan nanti tiba-tiba turun 14%, panik. Nah, itu berarti nggak saran ya. Saran saya harus kayak gitu ya. Kamu lihat fundamentalnya bagus tapi market cap masih kecil ya, kamu harus hati-hati, tetap harus hati-hati ya. Ya. Mau masuk silakan karena fundamental kamu yakin fundamentalnya sudah, tapi kamu harus tahu tuh karena dia market cap-nya kecil. Kayak saya nih misalnya saham DKFT nih. Misalnya saya tetap paksa masuk nih karena market cap-nya 4 triliun ya. Misalnya wah ini kecil-kecil semua nih, misalnya bagus menurut saya. Oke, gitu ya. Nah, saya tahu resikonya di sini apa. DKFT punya resiko untuk digoreng. Ya. Kayak ini punya risiko untuk digoreng ya. Sudah saya tahu ketika saya masuk saya tahu risikonya berarti dia punya potensi untuk digoreng ya. Kira-kira gitu guys. Ya. Sesimpel itu ya. Nggak usah ribet-ribet. Saham perkapalan itu udah terbang semua. Kalau mau maksa masuk jangan panik kalau nyangkut. Iya, betul Bang Boy. Sesimpel itu aja. Kalau kalian nanya saham-saham itu ya silakan ya. Bang, bandar akum berapa hari biasanya? Beda-beda ya. Beda-beda ya. Beda broker, beda-beda cara mereka untuk mengakumulasi. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun ya. Nggak ada yang tahu guys ya. Nggak ada yang tahu ya. Sama kayak kamu beli besok saya juga nggak tahu kamu beli apa. Brokernya juga nggak tahu, bandarnya juga nggak tahu kamu beli apa besok ya. Sama kayak gitu juga, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi transaksi kita pasti terbaca besok. Ya kalau kita beli, terbeli, terbaca. Ya itu udah pasti. Kalau sudah match terbaca. Kalau Akabui di 142 dan harga saham sekarang 149 gimana Bang? Lebih baik entry atau enggak? Jangan ya, jangan ya. Janganlah, kan kalau bisa lebih rendah dari AK lah ya. Lebih rendah dari broker guys. Kenapa? Supaya kalian dapat harga lebih murah dari dia ya. Kan tujuannya biar lebih murah dari dia. Makanya titik entry dia kalau 142 average-nya ya kamu carinya 140 atau enggak 142 atau 144 lah ya. Satu tick aja bedanya sama dia. Tapi kalau memang pengen betul, ya beda cerita. 149, 150 pun gas aja. Kan gitu ceritanya kan. Sesimpel itu. Bang, Goto gimana besok? Goto gimana? Kamu tengok aja Goto. Goto itu kenapa saya nggak sarankan gitu ya. Karena kalaupun mau di ini lama guys. Contohnya gini guys ya. Di sini yang jadi PR-nya nih ya. Free float-nya udah 76% ya. Jadi untuk dia bergerak itu berat ya. Karena apa? Udah dikuasai masyarakat dalam jumlah hampir 76%. Pengendalinya aja ya pengendali lebih lemah daripada masyarakat gimana cara mau gerakin gitu. Makanya saya bilang di bawah 50% itu apa? Supaya pengendali punya kemampuan untuk mengendalikan harga. Kalau ini nggak bisa terkendali lagi tergantung retail ya. Penilaian Abang saya hold Demas, Adaro, CTRA, STMR. Ya nggak ada masalah ya, oke-oke aja ya. Oke-oke aja. Yang penting sering dipantau setiap laporan keuangannya keluar gitu ya, atau case start kuarternya keluar dipantau ya, gimana performa perusahaannya ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kira-kira di situ guys ya. Coba ulang Bang gimana cara lihat harga itu kemahalan. Ini ya, lihat harga kemahalan nih. Kayak gini nih. Ya, lihat dari sini juga bisa nih. Goto itu pernya ya minus ya jangan lagi lah nggak rekom jelas kan. Misalnya apa ya? Murah mahal tuh mana nih nggak ada contohnya pula guys, ini sahamnya kucuk. Nah misalnya gini, Aces misalnya. Nah
Dilihat dari PI ratio bisa ya. Kalau masih di bawah 10 itu masih lumayan bagus tandanya ya. Nah, masih murah. Kenapa? Kamu kan harus bayar berapa nih? Kita membayar Rp8 untuk Rp1 laba. Makanya murah. Atau lihat dari price to book value. Ini price to book value-nya 1, berarti ya ini udah terhitung dia ya ini harga aslinya gitu ya. Nah, ini sudah di harga PBV-nya sama dengan nilai bukunya ya. Jadi kalau bisa cari yang di bawah 1 gitu ya. Ya, kita contohkan aja di bawah 1 apa ya? Mana di bawah 1? Tadi yang jumpa apa, guys? Yang di bawah 1 apa? Lupa saya. Ini kalau dicontohin Adaro terus yang jadi contoh nanti. Orang Adaro semua. Nah, ini contoh di bawah 1 nih PBV-nya kan. Nah, PBV-nya di bawah 1, berarti kan secara price to book value, nilai buku dengan harga yang sekarang itu lebih murah. Kenapa? Karena price to book value-nya di bawah 1, sedangkan harganya ini 7.000 kan, bukan 7.000-nya yang bikin mahal, tapi dilihat dari price to book value-nya. Kenapa? Masih di bawah 1. Nilai bukunya lebih murah, ya masih lebih murah dengan harga sekarang. Kecuali price to book value-nya 5, tapi harga sini 7.000, berarti udah mahal, 5 kali lebih mahal, kira-kira gitu ya. Dari situ juga bisa dilihat. Kalau mau lebih detail lagi kalian download laporan keuangan, kalian hitung sendiri ya. Kalau nggak percaya sama hitungan aplikasi kan, nah jadi kayak Pak Lokeng Hong itu hitung sendiri, ya hitung sendiri saja nggak apa-apa juga. Kenapa nggak pakai technical bang? Alasannya lengkap. Ini nggak pakai technical dari mana? Ini kan saya pakai technical ya. Ini kan saya pakai technical nih. Tuh. Ya, saya pakai technical ya. Nih kayak Adi nih, ini kan area swing bagi saya ya. Karena apa? Sudah menarik untuk di swing ya. Disinilah area swing. Ya, siapa bilang saya tak pakai technical? Ini support, ini ini support, ini resisten 8750 kan? Itu technical ya. Kan technical itu bang. Emang abang pikir technical tuh harus pakai EMA 50? Enggak juga kan? Tidak harus bang. Siapa bilang harus? Di buku ini aja juga nggak dibilang harus pakai itu. Technical itu kan banyak indikatornya nih ya. Di sini kan nggak bilang kayak gitu. Yang penting kita tahu support resisten tuh lebih penting daripada itu ya. ADCP bang, new beggar swing. Wah, bagus ya kalau bisanya ditarik-tarik garis bang. Iya itu yang kamu pakai, ini kan saya nggak pakai. Saya sudah pakai kok di kripto saya pakai, tapi saya udah nggak pakai itu lagi. Saya nggak butuh garis-garisan kayak gitu lagi ya. Saya nggak butuh lagi ya. Saya nggak pakai misalnya tarik garis, tarik gini ya. Kenapa saya tidak pakai garis-garis gitu? Karena saya follow-nya duit ya, follow-nya money. Follow money, mau kamu tarik garis, tarik kayak manapun, kalau kata ininya nih, di sininya nge-buy, garis kamu tuh tetap nggak ada gunanya. Ya nih, kalau di sini nge-buy, di sini nge-sell, duitnya nih bergerak. Kan candle itu muncul gara-gara ada duit ini. Kalau nggak ada duit ini nggak ada candlenya. Ya, kayak gini nanti dia nih. Mau tarik garis kayak mana nih coba? Yang sampai kayak gini, tariklah nih garisnya. Tuh, nih tariklah garis. Apa yang mau ditarik dari garisnya? Ya, itu kenapa makanya saya pakai fundamental, pakai technical. Pakai technical yang saya butuhkan saja. Karena saya tahu garis-garis itu bagi saya tidak perlu. Bagi saya, mungkin bagi orang perlu. Ya, simple ya. Jadi saya nggak harus menjatuhkan technical, tidak harus menjatuhkan fundamental. Saya dua-duanya saya pakai. Ya, saya nggak pakai technical macam-macam guys. Ya, kalau kalian trading harian tuh kayak kata Bang Dembo itu iya silahkan kalian pakai, mau pakai garis, mau pakai apa terserah kalian ya. Saya cukup ini aja, ini bagi saya udah cukup nih. Nah, sudah cuman karena saya malas lihat yang kayak gini karena udah capek nengok candle ya udah saya pakainya ini aja ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi nggak perlu diadu lah kenapa nggak saya pakai gitu, nggak perlu ya. Tinggal disesuaikan, kalian pakai, kalau nggak apa-apa. Cuman kan mungkin karena orang, kok teknikal Abang nih cuman gitu doang. Ya faktanya saya bisa cuan dengan itu ngapain saya harus pakai nih. PPRE kalau nih kan tengok nih cuannya berapa? 50 hampir 50%. Kenapa? Karena saya pakai teknik saya di mana nih swing ya 117 ya kemarin nih. Nah, tuh 117. Kenapa? Pas-pas kan? Kok bisa Bang tuh dapat pas-pas? Ya karena saya pakai teknik saya, teknikalnya gitu. Ya, sesimpel itu, guys. Ya. Oke ya. Kalau mau nentuin cut loss, ya nentuin cut loss saya nggak pakai Bang ya. Jadi nggak bisa saya nyuruh orang nentuin cut loss, sayanya nggak pakai cut loss. Ya.
Oke ya, kira-kira gitu. Nah, kenapa saya bisa dapat harga 117? Ya itu tadi, ini sudah setway lama, ya terlalu panjang setway-nya. Ini kesempatan saya untuk entry. Fundamentalnya juga saya tengok. Nah, fundamentalnya market cap-nya aja yang jadi PR, saya harus hati-hati. Sisanya bagus semua, ya sudah selesai. Nah, ini saya bisa pakai target panjang. Makanya banyak nanya, "Bang, target Abang PPR-nya di berapa?" Di 1000 target saya. Ya, target saya di 1000. Makanya pas kemarin naik ke sini, turun saya nggak jual, saya hold terus. Ya, karena saya udah punya target di 1000, ya sudah biarin aja sampai 1000. Kalau sampai syukur, nggak sampai pun saya udah punya cuan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Terus kalau minus tambah pasukan lagi berarti nggak cut loss. Iya, saya tambah bukan tambah pasukan, tambah muatan ya. Kalau minus saya tambah muatan. Ya maka kan saya contohkan nih, saya kan selalu contohkan, saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan loh sama teman-teman. Nih, metode yang saya pakai, saya tunjukin nih, minusnya berapa Bang? 3%. Di saya belum belum masuk ya, belum sampai kan entry kedua akan saya lakukan kalau saya minus 5% ya. Nah, ya, nentuin target itu Bang, nentuin target itu suka-suka saya aja lah. Ngapain pusing-pusing guys, kamu mau nentuin 800 ya, 800 ngapain pusing mikir target orang guys. Kamu tinggal tentuin aja targetmu. Kebanyakan penonton lu tipe trading kayaknya Bang. Iya, jadi mereka heran. Iya, makanya saya bilang dia trading tapi dia nontonnya orang yang nge-swing. Jadi nggak match terus, guys. Ya. Karakteristik AK rata-rata akumulasi berapa lama? Oke, saya akan jelaskan ya kenapa saya follow AK. Nah, gini ya. Itu pertanyaan menarik ya untuk dijawab supaya teman-teman juga tahu. Kenapa saya selalu follow ini? Nih akan saya tunjukkan sama kalian ya. Lihat ya, 10 besar aja ya, tengok 10 besar ke atas ya. Kita tarik sebulan ke belakang ya, misalnya sebulan nih, 7 hari lah, 7 hari dulu. Ada lagi kan AK, ada kan AK ya. Terus tengok lagi kalau 1 bulan, masih ada lagi AK bahkan di 5 besar ya, di 5 besar. Terus kenapa lagi Bang Abang ikut AK? Nih saya mundurkan setahun, masih juga AK guys, transaksinya besar. Nah karena saya orang yang follow uang, follow money, ngikutin jejak, ya saya akan ngikutin yang selalu masuk 5 besar lah guys. Ya, kira-kira gitu. Jadi nggak perlu lagi saya jawab kenapa saya follow AK, simple kan? Ya, oke ya. Ya, cara lihat saham yang berpotensi masuk ke MSCI gimana Bang? Ya banyak sih di TikTok nih, gimana ya, saya nggak fokusin yang ke MSCI guys, karena kalau yang fokusnya ke sana dia udah terbang-terbangan ya, telat belinya gitu ya. Karena MSCI ini kan targetnya biasanya pemiliknya yang pengen sahamnya masuk situ. Jadi ya wajib harus misalnya ada standarnya, misalnya secara median, secara rata-rata harian itu dia harus transaksinya berapa gitu, lupa saya. Dan nggak boleh ada suspend ya, nggak boleh ada suspend selama sebelum satu apa ya, entah setahun ke belakang transaksi atau 365 hari transaksinya itu nggak boleh ada suspend ya. Jadi MSCI itu punya standar sendiri guys, tinggal dibaca aja. Saya nggak tahu standarnya mereka gimana cara menentukannya ya. Jadi kalau AK buy kita buy ya Bang. Iya, AK buy kita buy. Misalnya gini, ini AK buy. Kayak tadi ada yang nanya, "Bang, kalau besok 2 jualan ngapain kamu ngurusin dia jualan?" Ya. Yang kamu urusin tuh kamu udah sampai take profit atau belum? Ya, fokusnya di situ, ya. "Bang, izin pair-nya pakai Annualize apa TTM?" Dua-duanya sama aja ya, mau pakai bedanya kalau kamu pakai yang ini, pakai yang Annualize itu dihitungnya datanya dari sini. Dari kuartal 1, 2, dan 3 di tahun yang sama, itu namanya Annualize. Kalau kamu pakai TTM itu dihitung dari, nih TTM kan, dihitung dari 4 kuartal ke belakang. Makanya selalu saya pakai 4 kuartal ke belakang, berarti saya hitungnya tetap setahun terus ya. Bedanya dihitung dari kuartal keempat, kuartal 1, 2, dan 3 ya, dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau Annualize hanya dihitung sini. Kalau misalnya ini belum keluar, maka dihitung cuma 2 aja, jadi kurang valid ya. Bagi saya kurang valid ya, makanya saya pakai TTM. "Akang mau masuk Taiwan kemarin, cuma nggak kejemput." Aku mau masuk. Ya kalau nggak kejemput nggak apa-apa Bang ya, nggak usah dipaksain. "Bang, kenapa nggak cari saham di bawah valuasi 1M?" Oke, saya tunjukkan. 1M. Oh, 1 miliar maksudnya. Ya, salah, saya tulisnya 1M, saya biasa pakai 1B. Nih guys, kalau di bawah 1 miliar, kalian tengok sahamnya. Saya nggak terlalu kenal guys, banyak saham-saham yang nggak ini guys ya, nggak apa namanya, nggak nih. Saya nggak tahu nih Koko nih, saya Apipa, terus ke bawah lagi, ya. Sahamnya tuh udah jarang saya pahami secara fundamental gitu nih. ASC, LC, BNBR, apalagi nih.
Ya PG saya nggak terlalu guys ya. Nah ini Adi mungkin masih oke lah saya tahu. Fire nih saya tahu. Terus apa lagi? Ke bawah-bawah tuh terlalu kecil guys ya. Makanya saya nggak pakai. Tapi kalau kalian mau coba, kan saya bilang tadi, boleh try and error di ada apa di modifikasi, di apa namanya? Amati, tiru, modifikasi silakan ya. Kemarin kok ada kok yang sudah pakai cara saya tuh mereka sekarang dia udah pakai yang di bawah 20 nih. Nah, dia selalu pakai yang di bawah 20 ya. 20 sampai 10 apa 20 sampai 5. Ada kok dia nyoba dan kadang worth gitu. Ya, kadang worth. Saya tanya, "Hasilnya gimana?" Kadang kalau kita ini Bang masih worth Bang, apalagi kalau misalnya momentumnya dapat di area support, itu biasanya nggak sampai nunggu lama katanya. Oh gitu ya, kadang gitu, tapi tetap ada yang tunggu lama juga karena kan swing ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan dengan ini kalian. Ya. Karena kan gini guys, di AK ini teman-teman harus ngerti, di AK ini kan yang beli ini kan bukan cuma satu orang. Ini nggak satu orang guys, ini nggak satu orang, ini nggak satu orang, nggak satu orang. Ada banyak orangnya. Ya, ada di situ ada big money-nya, ada market maker-nya juga, ada big fund juga yang beli. Big fund nggak akan beli langsung 80 miliar, tidak akan beli 20 ya, akan langsung naik dong. Mereka belinya cicil-cicil kayak kayak saya ini. Mereka juga beli cicil-cicil guys, nggak mau mereka belinya kelihatan juga ya kan. Makroekonomi lagi jelek ya bang. Cara lihat bandar sudah tidak punya barang gimana bang? Ya nggak tahu saya ya, kalau untuk itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Bang, PPR tadi kenapa abang bisa menargetnya 1000? Bisa dijelaskan singkatnya? Singkatnya itu analisa saya sendiri ya. Target saya 1000 selesai ya. Analisa saya sendiri ya. Oke ya, itu analisa saya sendiri, tidak ada saya pakai teknikal, tidak ada saya targetnya 1000 kayak bull nih, kayak bull kan. Kan kalian lihat sendiri nih bull nih. Saya targetnya berapa tuh bull? Mana ya? Profil. Nah, ini bull target 500. Saya jualnya di berapa? 312. Ya. Kan target aja, suka-suka aja orang mau ngetik ini. Bebas, guys. Memang benar saya target saya di bull 500. Ya bedanya karena saat mau nge-hold itu, saya lihat free float-nya sudah sudah namanya? Sudah terlalu ramai, udah lebih dari 50% saya out lah. Ngapain? Walaupun target saya belum tercapai ya sudah saya out. Berarti rezeki saya di 55% selesai. Ya, kira-kira gitu guys. Sesimpel itu aja. Ya nggak perlu pusing-pusing. Maksudnya itu kalau udah nyampe 1000 udah puas dia dengan saham itu. Target kalian pasti beda juga. Iya nih Bang Boy nya kira-kira gini lah ya. Simpelnya nih, Bang Demboy udah jelasin tuh. Kenapa saya target saya 1000? Ya saya puas dengan 1000 sudah. Kalau dia nanti ke 5000 gimana Bang? Ya sudah rezeki saya sampai 1000. Ngapa pula saya pusing-pusing? Itu orang lain pula lagi. Ya. Orang lain pula lagi punya target ya. Bang, peon menurut abang gimana? Bagus nggak? Menurut saya bagus ya. Cuman ya sekarang ya masih di saya hold aja. Bang, biasa masuk berapa emiten? Saat ini ya, saat ini saya pegang sekitar 32 emiten. Ya, 32 emiten. Empatnya empatnya investing jangka panjang, empatnya calon target saya beggar untuk 2026 ini ya, karena kemarin saya udah bilang 2024 kan saya dapat beggar 2025 kan. Nah, ini target untuk 2026 dapat beggar lagi, mungkin semoga saham-saham yang saya pilih ini dapat beggar gitu ya, semoga lagi terjadi gitu kan, harapan saya kan kayak gitu ya, itu harapan kita. Dan sisanya untuk yang swing biasa saja. Ya kira-kira gitu. Free float berubah setiap hari kah? Iya pasti berubah. Nggak pusing bang? Enggak lah, saya kan udah punya money management saya bilang. Ya, makanya saya bilang kalian jangan diikutin. Kalau saya bilang segitu ya kalian jangan ikutin ya. Saya itu makanya saya bilang ada hari ini yang cuan, ya besok masih minus. Ya saya keluar, nanti saya pindah ke saham yang lain. Kenapa? Saya sudah plot satu saham tuh habis berapa duit gitu ya. Yang misalnya modal saya 1,2 atau 1,1 gitu kan. Saya bagi nih satu saham misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Berarti kan untuk habis satu itu kan saya butuh berapa tuh. Nah, yang penting saya cuan aja gitu ya. Kalau udah cuan sudah gitu. Ya. Telat join bakal masuk YouTube nggak? Ya, ini saya masukkan nanti ya, tapi nggak yang ini, masih antri guys ya, masih antri. Saham apa yang di-hold terus? Saya hold Adaro ya, Adaro ini untuk dividen ya, Adaro dividen, terus apa lagi ya? Ini dividen ya, dividen. Terus ITMG dividen. Ya, Adi ini masih ada hold juga, ya dividen juga kayaknya ini ya. Terus satu lagi Demas ya, Demas. Ya Demas tuh untuk jangka panjang juga ya.
Kira-kira itulah yang untuk dividennya, karena dividennya besar guys ya, sekitar 10% ke atas ya. Jadi uang saya walaupun nggak trading, ciri-ciri saham multi bagger kayak mana, gimana Bang? Beda orang beda-beda ya analisanya, ya. Mungkin menurut orang yang kayak gini analisanya bagger, ya bisa ya. Ya kayak kemarin saya analisanya nggak berani saya yang market cap-nya kecil. Saya kayak kemarin kan dapat bagger di Barito tuh. Dapat bagger di Barito, NTBK, Asli ya kan. Nah, itu kan bagger-bagger semua. Nah, itu kan yang bagger-bagger itu ya itu tadi. Analisanya ya panjang, ada ya sekaligus melatih mental ya. Mentalnya dulu lah sih yang pertama mental ya. Mental dulu nomor satu. Kalau kita belum punya mental nggak bisa bagger guys ya. Dan mau narik 3 bulan. Bang, misal ada uang 30 juta lalu masuk main saham dengan 2 emiten masing-masing 15 juta per saham. Boleh saja Bang ya. Nggak ada hal baku ya. Demas lu target berapa Bang? Demas tuh dividen Bang, nggak pakai target dia ya. Nggak pakai target ya. Itu memang ibaratnya kalau orang itu saham mau dihina tapi dividennya besar, diejek harga situ terus tapi dividennya gede ya. Susah juga ya, sahamnya tuh memang kayak tidak terlihat gitu tapi dividennya gede gitu ya. Dengan harga dia segitu dividennya dia bisa berani ngasih besar gitu. Itu yang bikin menarik dari Demas ya. Dan mau ya boleh aja Bang ya kalau Abang mau pakai 30 juta dibagi 2 nggak masalah ya. Itu nggak ada larangan Bang, bebas. Kenapa perbankan saat ini turun Bang? Padahal setiap tahun kan suku bunga seharusnya naik. Setiap tahun suku bunga seharusnya Abang coba tengok suku bunganya naik apa turun ya. Abang tengok dulu ya. Ya. Yang paling berasa kenapa perbankan ini perbankan ya, saya kasih tahu kenapa BBRI ini misalnya. Ini kenapa terjadi penurunan masif misalnya gitu kan, turun dalam beberapa nih 3 tahun ke belakang. Karena gini, tahun 2023 saat kita selesai dari Covid, pertumbuhan bank itu mereka growth sampai 30%, sampai 30%. Di tahun 2024 growth mereka hanya 7%, sekitaran 7%. Itu big bank tuh rata-rata segitu semua, ya. Makanya di 2023 itu mereka all time high. Kenapa? Investor percaya, ya. Investor-investor itu asing tuh percaya ngehold dia. Kenapa? Growth-nya luar biasa, saham bank tapi growth-nya bisa 30%-an. Di tahun 2024 nggak tahu kenapa growth-nya malah turun hanya 7% per tahun, bahkan lebih besar deposito ya, 8% ada nggak? Nah, bahkan jarak sama deposito sedikit gitu. Makanya lah investor dari 2024 itu sudah mulai jualin barangnya. Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Kenapa? Dia udah nggak growth lagi ya, growth-nya kurang ya. Nah itu tadi kalau nggak growth dia nggak mau juga orang naruh duit banyak-banyak situ ya gimana, naruh duit 2 triliun, 5 triliun gitu, ya tapi cuma tumbuh 7% setahun, ya rugi dong cari saham lain yang pertumbuhannya mungkin bisa setahun 30-20% gitu. Ya uang akan bergeser ya, ya. Nah kira-kira gitu ya, ditambah lagi ada inflasi. Inflasinya misalnya kita pukul rata lah, kalau saya pukul rata 4% aja lah setahun. Nah mereka cuma tumbuh 7%, ya berarti 3% cuman uangnya aslinya tumbuh, kan gitu ya, sesimpel itu guys ya. Sesimpel itu cara ininya untuk menakar-nakarnya yang simpel-simpelnya. Untuk beggar berarti nggak pernah pakai trailing stop Bang? Enggak guys ya, kalau untuk beggar taruh uang, selesai. Udah nggak usah ditengok-tengok, mau turun naik jangan ditengok lagi. Kalau kamu tengok ya kamu sebenarnya belum siap beggar ya. Sebenarnya yang orang belum siap beggar itu siapa? Yang masih nanya, "Bang, saya minus di sini gimana?" Itu orangnya belum siap guys. Saya sudah berkali-kali saya bilang, "Kalau kamu masih nanya, 'Bang, saya minus di sini, bagusnya gimana?' Nah, itu berarti orang itu belum bisa beggar. Jadi kamu ilmunya belum saatnya kamu nanya beggar gimana. Kenapa? Kamu saja masih bertanya harus ngapain dengan saham itu. Saya beli BRPT di harga 800 turun ke 600 itu saya mental udah keganggu guys. Kenapa? Trading hell 2 hari di Februari 2025 tuh kan perang Iran sama ini. Ya tapi saya tetap yakin hold. Target saya 2.800 ternyata lebih sampai 4.000. Ya udah ya. Tapi butuh waktu berapa lama? 8 bulan. Ya, 8 bulan lebih untuk bisa sampai ke situ ya. Jadi bukan soal kita ini, tapi waktu juga kita korbankan situ. Makanya ya udah jangan dilihat lagi kalau sudah yakin untuk dianalisa, yakin untuk jangka panjang beggar, tahan. Ya dia di inilah, ya nggak usah dilihat-lihat lagi gitu ya. Jadi apa, jadi jadilah gitu ya. Ya kira-kira gitu.
ya. Tapi sudah dianalisa, jangan nggak dianalisa gitu ya. Demas ada roh Bang, buat dividen cocok buat long term. Iya, long term lebih cocok karena dividennya gede, ya. Guys, saya nggak bisa lama ya, saya paling sampai jam 11 guys ya, mungkin sampai jam 11 nih saya udah close karena besok kerja guys ya. Tadi screening juga sudah saya kasih, DVT kalian tinggal lihat aja, nanti tinggal dianalisa lagi. Saya tadi pakai tanggal berapa? 22 kalau nggak salah guys. Ya, saya pakai 22 tadi ya. Desember pakai 22 kalau nggak salah tadi, nggak pakai seminggu karena saya hitung hitung hari bursanya pakai 7 tadi. Nah, ini tadi nggak salah ya, screening-nya ini ya. Jadi valuasinya di bawah 5, tinggal dianalisa aja lagi sesuai yang saya sampaikan tadi, cek analisa fundamental, technical analisisnya, cek broker summary, cek harga brokernya di berapa, kalau bisa dapat di bawah broker lebih bagus, kalaupun beda sedikit 1 tick saja ya, jangan sampai 2, 3 tick lah ya. Kalau beda 1 tick nggak apa-apa ya, nggak ada masalah biar nggak terlalu jauh sama ininya ya, sama broker yang kita follow ya. Cek Freeport berkala berarti Bang yang di bull itu? Iya, ceknya gini ya, kuartalnya keluar saya cek, terus tiba-tiba, kok udah lihat 50%, was-was saya. Ya udahlah saya out nih, harus cepat aus 3.12 sebelum nyentuh ATH-nya saya takut dia kan kemarin takutnya bull itu nyentuh ATH di 3.12-nya itu kan saya ada ini nih kan, nih saya kan belinya di sini, nih 2 tuh November kan, tuh 2.12 kalau nggak salah 2.12 saya beli. Saya jualnya di sini 3.20 kalau nggak salah, 3.20 sebelum kena ATH yang ini. Saya takut habis dari sini malah turun ya, ternyata masih lanjut ya. Nanti DM aja Bang Milyu, Abang DM aja nanti saya kirim videonya ya. Saya kirim videonya. Bang katanya 5M ke bawah, kalau 900 ke bawah di screen juga enggak ya. 5 sampai 1B aja, 5 sampai 1B aja cukup ya. Gitulah cerita saya di bull ya, bisa profit 5. Kalau enggak harusnya ada 100% ya. Tapi ya target saya sudah terganggu ya karena udah rame ya. Nggak tahu kenapa rame, ya sudahlah saya udah duluan masuk ya udahlah ya. Biar gantiin orang lagi ya. Besok live jam berapa Bang? Besok kayaknya nggak live ya guys ya, besok kan hari Senin ya. Senin saya nggak jadwal live. Selasa nanti ya. Bumi buat jangka panjang gimana? Gini ya teman-teman, kalau mau jangka panjang, kalau saya prinsip saya, kalau mau jangka panjang minimal dia ngasih dividen. Kalau dia nggak ngasih dividen saya nggak berani guys ya. Saya nggak berani, ngapain saya jangka panjang, uang saya nggak tumbuh. Ya. Uang saya nggak tumbuh, nggak ada dividen buat apa? Dividen ada nggak ada nih dividennya. Kalau dividen terakhirnya 2012 guys ya. Waktu harganya masih mungkin di 8.000 tuh, tertingginya kan 8.000 dia kan. Nah, ya. Sekarang nggak pernah kasih dividen. Kalau kalian hold di sini, takutnya nggak kasih dividen, uang kalian kan nggak tumbuh. Ya, kalau saya kan butuhnya dividen. Jadi uang saya walaupun saya nggak trading, LT nggak bisa. LT kan FCA Bang ya. Tolonglah saham-saham FCA jangan suruh saya analisa guys. Saham FCA tuh nggak bisa dianalisa. Karena order book-nya cuma 2, antara ARA sama ARB. Ya janganlah ya, analisanya gimana saham LT itu ya. LT itu udah nggak bisa dianalisa Bang ya. Mau dianalisa kayak mana? Orang sahamnya FCA. Abang nih kalau saham kayak gini ini namanya saham judi ya. Ya cuman ada naik turun. Tuh. Ya cuma ada naik turun dah nih. Ya. Kira-kira gitu ya. Bang, cara kita tahu terdapat dividen gimana? Ya kita masih pegang sahamnya sampai kumdet ya. Kita pegang saham sampai kumdet itu kita udah hitung mendapat dividen. Sesimpel itu Bang. Nggak perlu ribet-ribet ya. Contoh mana nih? Kayak yang mau bagi dividen ini kan Adaro nih. Kalau Abang kemarin pegang sampai tanggal 29 Desember, ya berarti Abang berhak dapat dividen. Kalau Abang belinya tanggal 30 ya nggak dapat lagi ya. Bang, kenapa ambil akum AK di bawah 5B? Ya karena saya mau ngikut dari dia sedikit ya, bukan dia dari sudah gede ya. Makanya saya follow-nya masih sedikit. Kalau udah besar saya nggak follow lagi ya. Ya, saya takut karena saya orangnya tuh defensif orangnya sebenarnya ya. Defensif banget. Saya nggak mau uang saya hilang ya. Makanya saya nggak pakai cut loss karena saya nggak mau uang saya hilang ya. Kira-kira gitu guys. Oke, ini bentar lagi saya off dulu ya. Kalau PE ratio minus gimana Bang? Kalau PE ratio minus, tadi contohnya apa ya? Mina ya. Ini saya contohkan Mina ya. Yang follower Mina jangan marah karena ini kan saya baca ya. Saya membaca berdasarkan pengetahuan saya yang saya ketahui. Nah, ini PE-nya minus Bang. Saham Mina ya. PE-nya minus. Berarti secara nggak langsung Mina ini baik secara TTM atau annualize-nya itu dia belum bisa menghasilkan laba. Nah, kenapa bisa tahu kenapa? Dia belum bisa menghasilkan net income. Kuartal 1 dia minus, kuartal 2 dia minus, kuartal 3 dia minus. Makanya secara totalan dia minus ya.
PE-nya. Makanya PE rasio jadinya minus. Karena apa? Berarti perusahaan ini belum mampu menghasilkan laba, ya. Kira-kira gitu, ya. Nah, tapi kenapa dia naik terus, Bang? Ya karena orang nggak beli karena ini, ya. Orang nggak beli karena ini. Orang beli karena ada yang FOMO, ada yang nggak tahu itu apa, ada yang ikut-ikutan. Nah, ya kira-kira gitu, ya. Karena banyak yang ikut-ikut, ya sudah beli gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalian nggak usah heran kalau ada saham yang tidak bagus, naik. Saham bagus kok nggak naik-naik. Itu ya hal yang biasa, guys. Ini bursa tuh biasa kayak gitu ya. Nggak heran gitu, ya. Mobil bagus kenapa Bang nggak dibeli-beli orang ya? Karena ya mahal gitu kan. Mobil murah gini pun kenapa nggak laku-laku ya? Karena kan nggak akan mungkin beli yang ini Bang nggak bagus mesinnya gini-gini ya. Kira-kira gitu ya. Nggak semua barang harus laku gitu kan. Ya lakunya karena ya kalau di FOMO ya tetap laku gitu. Makanya ada influencer, ya makanya dibayar berita supaya kalian itu ter-trigger untuk beli kan kira-kira gitu ya. FCA itu full call auction, Bang. Full call auction berarti saham itu diperdagangkan dengan sistem lelang. Tidak seperti umumnya kayak gini ya, tidak seperti ini umumnya tidak ya. Saham dividen dulu, Bang, yang bagus. Kalau mau cari dividen, Abang screenshot aja ini. Saya sudah nih. Ini rata-rata sudah saya screening dividennya di atas 8 sampai 10% ya. Nih ya. Nah, yang besar-besar nih dividennya ya. Oke ya, kalau mau cari saham dividen, nah nih. Ya memang pergerakan mereka ya kayak gini aja guys ya. Slow but sure gitu, slow but sure gitu. Karena mereka kan ngasih dividen, jadi ya naiknya ya tidak terlalu berasa gitu ya. Naiknya mau perlu ini kali gitu, sentimen yang kuat gitu ya. Kira-kira gitu. Ya kalau mau untuk dividen-dividen aja gitu kan. Untuk jangka panjang ya karena lebih tenang. Karena apa sahamnya tuh nggak terlalu volatile guys ya. Karena nanti pas mau bagi dividen pasti ada orang yang buru dividen dia masuk gitu ya. Jadinya naik. Ya, jadi sebelum itu terjadi kalian masuk duluan aja. Misalnya beli tanggal 29, jual 30 masih dapat dividen dari masih ya. Bang Ismail masih. Bang, lebih bagus free cash flow atau cash flow? Sebenarnya dua-duanya ada yang make ya, guys. Kalau saya lebih ke cash flow ya. Ya, karena saya nggak terlalu mendalami itu terkait free cash flow karena saya pakainya cash flow. Bagi saya cash flow gitu ya. Daripada free cash flow-nya. Saya lebih ke cash flow ya. Tapi kadang-kadang kalau memang untuk ini ya tengok-tengok juga nggak apa-apa. Cuman kan indikator yang saya pakai ini 4 tuh aja. Bagi saya 4 tuh cukup ya. Ya. Ada lagi kok orang pakai misalnya pakai ROA, ROI itu silakan juga. Ya. Karena kan ada orang bilang indikator fundamental tuh banyak. Memang banyak ya. Indikator fundamental tuh banyak guys ya. Nah, belum lagi sentimen berita, sentimen luar negeri, geopolitik. Wah itu pengaruhnya sangat besar ya ke bursa itu. Bang, BBRI layak dikoleksi nggak? Kalau saat ini BBRI itu harganya murah ya untuk koleksi atau yang memang pengen hidup dari dividen di saham-saham yang defensif seperti bank. Saat ini harga yang saat pas untuk kalian beli ya. Saat ini harga yang saat pas kayak BBRI, BCA, Mandiri. Nah, ya. Itu bagus untuk kalian hold. Misalnya kalian punya uang 2M, ya sudahlah, saya mau bebas ini finansial, Bang. Udah dapat 8% setahun udah cukup, Bang. Ya udah taruh 2 miliar di situ. Ya mumpung lagi murah dibeli ya. Dividen itu kalau modalnya udah gede, kalau masih dikit mending swing atau scalping. Ya silakan aja Bang Ici Bos ya, boleh dua-duanya ya, nggak ada masalah. Dua-duanya kalau uang gede ya lebih bagus dividen ya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak ngerti trading Bang, ya biar dia nabung saja ya, dia cicil saham itu. Ya yang penting dia tahu saham itu ngasih dividen, dia cicil ya. Kadang kan nggak semua orang mau trading ya. Nggak semua orang bisa trading dan nggak semua orang mampu untuk trading. Ya itu yang mesti kita pahami, realita dan fakta di dunia bursa gitu ya. Itu harus kita ini, Bang, buku etalase 3 gambarnya jelas nggak? Etalase 3 tuh, sobat-sobat. Etalase 3 oh. Etalase 3 tuh kalau ininya kayak gini gambarnya, guys ya. Nih, dia gambarnya gini. Tuh, jelas nggak menurut kalian? Nah, ya. Oke. Ya. Kalau untuk tulisan itu sudah cukup jelas ya. Tuh, ya. Jadi penjelasan ya, candle-candle semua ya. Kalau kalian mau belajar teknikal benar-benar ya pasti rekomendasinya ini semua guys bukunya guys ya. Karena best seller ya. Best seller ya. Ya, best seller memang buku ini. Ya, jadi wajar ya orang tertarik sama buku ini karena memang best seller guys ya. Memang best seller gimana ya? Memang best seller ya. Rata-rata pasti kalau ditanya ke orang pasti technical analysis for mega profit karena lengkap bisa untuk ya ini nggak dipakai lagi ya option kan udah nggak ada ya udah ditangkap in bracketnya yang ada kan stock forex sama bond ya umumnya orang forex pasti
punyalah rata-rata buku ini ya, kalau emang mau belajar ya, kira-kira gitu. Oke guys, sudah jam 11 saya izin ya. Nah, kalau yang untuk psikologi money tadi kan nggak nampak ya, nih spillan bukunya tuh ya. Jelas kok tulisannya ya. Tuh ya. Tulisannya semua jelas ya. Oke. Nah, ya, jelas semua kok. Kalau bukunya insya Allah jelas semua ya. Ya, karena akun saya ini tentang ini ya buku-buku kayak gini saya dikasih-kasih aja guys ya. Karena affiliate-nya tokonya ngasih baik banget ya. Ini kan keberuntungan dan risiko, tidak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya ya. Ya, kira-kira gitu ya. Kita lihat jelek ternyata bagus, kita lihat bagus ternyata jelek ya. Ya. Ya sama kayak yang ini juga misalnya nanya tuh kan, ya tampilnya gini semua guys ya. Tuh ya. Untuk jelas semuanya jelas ya. Semuanya jelas ya. Nggak ada yang ini ya. Nih itu kan sentimen pasar, kebijakan ini, saya faktor global ya. Ya bisa tahu lah kita kan. Ya, kira-kira gitu guys. Ya. Saya terima kasih kalian sudah hadir di sini. Semoga kalian tetap bisa cuan besok ya. Screening tadi terakhir seperti biasa. Untuk screening besok tadi saya pakai AK ya, karena saya follownya AK ya, AK terus lah gitu ya. Udah malas ganti-ganti lagi, capek try and error tuh capek guys ya. Ini tadi pakai 22 ya tanggalnya ya, 22 tadi sih nggak saya, 22 kalau nggak salah saya. Ini pakai tanggal 22 ya, jadi perhatikan nggak pakai, nanti mungkin seminggu kalau udah normal lagi bursanya. Ini guys ya, untuk screening besok kalian bisa analisa lagi sesuai yang saya ini. Kalau kalian nggak bisa nonton sesi 2 karena saya memang malam ini nggak sampai sesi 2, kalian bisa mampir ke YouTube saya di sini ya. Di YouTube saya juga bisa mampir, YouTube ini YouTube saya juga bisa mampir untuk nonton siaran ulangnya ya, siaran ulang nonton di sini. Dipercepat saja ya di bagian yang langsung sharing metodenya ya, kira-kira gitu ya. Kenapa bisa pakai tanggal, saya hitung pakai 7 hari bursa tadi kalau nggak salah ya, makanya 22. Kalau biasa kan saya gini aja ya, biasanya gini ya. Kalau pakai yang ini seminggu kan berarti cuma tanggal 27, bursa berarti 29, 30 sama tanggal 2, 3 hari cuman datanya kedapat. Karena bursa kan buka 3 hari tuh, tanggal 2 masuk, tanggal 29, tanggal 30 udah ya. Makanya cuma 3 hari jadinya hitungannya kalau pakai seminggu pun ya. Oke ya, kira-kira gitu. Oke ya. Nah, ini kalau yang pakai 1 minggu langsung. Nanti kalau udah normal bursanya baru pakai seminggu lagi saya. Ini kan karena saya pakai mundur ke belakang aja ya. Mundur ke belakangnya. Ini sesuaikan aja guys, bebas ya. Nggak ada patokannya. Kalau pakai yang ini ya inilah datanya. Ya, akan berubah terus dia. Oke ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga yang sudah selalu setia hadir nonton. Yang baru-baru kalian tetap seperti pesan saya, jangan pernah beli kelas sinyal, karena kelas sinyal itu kalian nanti tidak akan belajar dan tidak akan berkembang ya. Tapi kalau kalian rasa sinyal itu lebih bagus karena malas dan sebagainya, ya itu tentu pasarnya untuk orang yang malas-malas pasti akan laku ya guys ya. Orang yang malas itu tempatnya di sana ya. Makanya saya bilang hindari belajar aja lah yang gratis-gratis ya. Karena kita kan kalau bisa gratis kenapa harus bayar ya. Tapi kalau baca buku dan sebagainya atau nonton YouTube, karena saya nggak bisa beli buku, ya udah nonton YouTube. Di YouTube banyak banget. Bang Kevin Hendrawan juga ilmunya gratis ya, dan lebih realistis tentang pasar ya. Jadi pesan saya jangan terlalu polos di saham ya. Saya lebih suka kalian belajar sendiri, analisa sendiri, lebih bagus kalian minus karena analisa sendiri daripada kalian minus karena ikut-ikut orang. Kecewanya sakit ya. Saya juga dulu kayak kalian awal mula minus juga, jadi nggak mungkin nggak minus ya. Saya tidak akan bohong, saya akan jujur ya. Saya dulu di awal-awal kayak kalian, belinya yang hijau jualnya pas merah, akhirnya cut loss, akhirnya minus ya. Semua metode sudah saya coba-coba ya, sampai akhirnya nanti kan akan ketemu metode yang cocok sama kalian sendiri ya, kira-kira gitu ya. Kenapa hitung dari 7 hari ke belakang bang? Ya karena untuk melihat jejak 7 hari ke belakang saja ya. Saya tidak lebih dari itu. Ya kalau mau pakai sebulan namanya boleh, pakai setahun juga boleh. Cuma kan kelamaan ya. Takutnya sudah ada yang dibuang gitu kan barangnya. Saya pakai yang seminggu saja ya. Karena saya ikutin follow dia di swing kan di bawah. Jadi saya follow pas dia sideways, follow pas dia lagi di down trend, follow pas dia lagi di sideways bawah ya. Jadi saya akan selalu dapat di harga bawah terus ya. Cari saya harga bawah ya. Kira-kira gitu ya. Nah, Bang Mun nanti nonton di YouTube saja. Saya ini udah mau off ya. Saya nggak lama. Oke ya. Mantap ya. Terima kasih semuanya. Semoga besok kalian cuan. Ini screennya di screenshot aja. Kalau nggak nanti di VT aja. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga kalian cuan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Besok saya tidak live. Nggak usah ditungguin. Ya, kita jumpa lagi sekitar hari Selasa. Oke. Terima kasih Bang Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.